On this computer dulu ya, Bu. Baik, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak Anton. Baik, terima kasih atas kedatangannya Bu Indah, Pak Anton, Bu Ardila, Bu Anggi, teman-teman dari LPPM Politeknik Negeri Madiun atas kesempatan kita pada siang hari ini. Jadi rencananya saya tidak sendiri, Bu. Di sini ada Mbak Silvi, AM juga di beberapa PT di Sevima yang akan membantu untuk menjelaskan ya. Kita diskusi terkait modul SPM ini, termasuk modul yang baru di Sevima Platform yang insya Allah digunakan untuk akreditasi ya, persiapan akreditasi karena kita sebaiknya melakukan AMI dulu sebelum pengajuan dari akreditasi eksternal seperti itu. Baik, sudah siap Mbak Silvi? Free mic-nya? Oke, izin. Mungkin suara saya sudah masuk, Bapak Ibu. Baik. Sudah, Bu. Oke, Oke, oke. baik. Waktu dan tempat saya persilakan untuk Mbak Silvi. Oke, terima kasih Mas Faisal atas waktu dan tempatnya. Izin ya Bapak Ibu, di sini saya sebagai Silvi, saya perkenalkan diri terlebih dahulu Bapak Ibu. Saya Silvi selaku account manager dan juga trainer yang akan membantu dari Bapak Ibu nanti akan terkait modul SPMI ya. Ini terkait modul SPMI berarti Bapak Ibu juga baru menggunakan ya. Mungkin Bapak Ibu juga masih baru buka-buka ya untuk modulnya sendiri yang ada di Siakat. Nah, memang izin Bapak Ibu di dalam SPM ini, memang dari Sevima sendiri itu adalah produk baru yang baru launching di bulan Juni kemarin. Jadi memang benar-benar baru. Jadi harapannya nanti kami juga perlu saran dan juga masukan dari Bapak Ibu supaya nanti untuk pengembangan selanjutnya, gitu ya Bapak Ibu. Nah, di sini nanti dari kita itu ada dua sesi Bapak Ibu. Untuk sesi yang pertama adalah terkait pemaparan materi. Kemudian untuk yang kedua itu adalah terkait implementasi yang ada di modulnya. Seperti itu Bapak Ibu. Nanti harapannya dari Bapak Ibu juga bisa mengikuti dan juga kita bisa berdiskusi seperti itu. Nah, izin Bapak Ibu, kira-kira dari perguruan tinggi Bapak Ibu atau dari PNM sendiri udah melakukan proses SPMI sudah berapa lama di perguruan tinggi Bapak Ibu? Untuk dokumen SPMI kami dari tahun 2017, Bu. Oke, berarti sudah melakukannya dari 2017 ya Ibu ya? Oke, benar. Nah, kalau misalkan untuk terkait ini indikatornya sendiri kalau boleh tahu berdasarkan apa Ibu? Berdasarkan standar-standar yang kita punya, kemudian berdasarkan ban PT, kemudian berdasarkan LAM, seperti itu. Oke, berarti dari Ban PT, dari perguruan tinggi juga, dan juga dengan LAM juga ya? Oke. Selamat Oke. datang Pak Yosi, ada Pak Wadir satu kami, Bu Silvi dan Mas Faisal. Oke, selamat datang Pak Yosi, salam kenal, saya Selamat datang Pak Silvi. Yosi. Oke, izin Bapak Ibu, ini saya juga berikan disclaimer juga ya di awal. Jadi untuk terkait SPMI yang ada di Sevima Platform, saat ini kami mengakomodir masih dengan ban PT dulu, gitu. Untuk terkait untuk indikatornya itu kita sesuai dengan ban PT, dengan IAPS 4.0. Nah, nanti dari Bapak Ibu yang bisa dilakukan itu mungkin dari pendataannya adalah PT yang memiliki lembaga akreditasinya adalah ban PT, seperti itu. Nah, izin untuk dari perguruan tinggi Bapak Ibu, kira-kira untuk lembaga akreditasinya ada dari lembaga apa saja? Kira-kira selain dari Ban PT mungkin ada dengan LAM, mungkin Lam, LAM lam member. teknik, lam member, sama lam infocom ini sementara. Oh, oke, berarti lumayan banyak juga ya Bapak ya. Ya, Nah, kalau tiga. misalkan kalau misalkan untuk saat ini Bapak Ibu yang bisa kami akomodir itu adalah yang menggunakan ban PT masihan gitu. Tapi nanti untuk dari yang menggunakan LAM selain ban PT itu nanti bisa didatakan dulu Bapak Ibu. Kalau misalkan dari Bapak Ibu berkenan nanti didatakan menggunakan ban PT dulu gitu. Jadi memang dari kami sedang tahap proses pengembangan ke LAM-LAM yang lain gitu Bapak Ibu. Tapi untuk yang saat ini yang sudah bisa digunakan itu adalah ban PT seperti itu. Jadi nanti kita tahu dari perguruan tinggi Bapak Ibu nanti proses implementasinya menggunakan ban PT dulu gitu ya Bapak Ibu. Oke, kemudian dari Bapak Ibu sendiri nanti dari output output sendiri dari pelaksanaan AMI sendiri itu seperti apa Bapak Ibu nantinya? Untuk yang apa tadi Mbak?
Untuk terkait pelaksanaan AMI-nya sendiri itu nanti dari Bapak Ibu outputnya nanti seperti apa? Izin. Kami ada laporan AMI nanti Mbak, kemudian nanti sampai ke RTM juga. Kemudian di Oke. laporan AMI nanti ada semacam apa seperti spider apa ya? Chart. Spider ya, spider chart kayak gitu. Oke, Kita jadi kita pakai Excel. iya nanti dari Sevima sendiri juga akan sama Ibu. Jadi nanti ada spider chart. Kalau dari nilai hasil yang sudah diberikan oleh auditor, nanti dari Bapak Ibu bisa melihat dari Bapak Ibu itu kiranya itu mendapatkan dari skor berapa seperti itu. Oke, kita langsung saja ya Bapak Ibu mulai ke bagian materinya. Saya izin share screen dulu terkait materinya sebentar. Oke, mungkin dari share screen saya apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Izin. Sudah, Ma'am. Oke. Nah, di sini ini adalah terkait modul SPMI ya Bapak Ibu. Jadi di bagian overview-nya atau dari modul SPMI di sini, itu yang pertama kita bahasnya terkait problemnya yang biasa terjadi di perguruan tinggi itu kira-kira apa saja gitu ya. Kemudian nanti dari situ kita baru memunculkan terkait modul SPMI. Nah, modul SPMI nanti kurang lebih dari Sevima itu akan seperti apa gitu. Dan juga yang mengandung siklus PPEPP dan juga nanti kita ke proses yang keempat adalah demo SPMI seperti itu. Nah, di sini kita baru masuk ke bagian problem, Bapak Ibu. Jadi dari problem tersendiri itu ada dari Permendikbudristek nomor 53 tahun 2023 dan juga Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 yang mana itu menetapkan bahwa untuk perguruan tinggi wajib menerapkan SPMI. Seperti itu. Nah, dari sini muncul beberapa masalah yang timbul dari perguruan tinggi. Yang pertama adalah PT yang belum menerapkan SPMI karena memang kesulitan terhadap memahami atau kesulitan terkait keterbatasan pengetahuan terkait SPMI-nya gitu dan juga kaitannya dengan SPME itu seperti apa seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah PT yang sudah menerapkan SPMI secara manual itu kesulitan mengelola dalam berbagai jenis datanya. Karena masih menggunakan data manual ya Bapak Ibu, jadi masih menggunakan lembar kerja Excel ataupun menggunakan Drive dan lain-lain seperti itu sehingga tidak terintegrasi. Nah, akibatnya sendiri dari perguruan tinggi itu pelaksanaan modul SPMI sendiri atau untuk pelaksanaan SPMI sendiri itu membutuhkan sumber daya, dana dan juga waktu yang sangat besar. Jadi memang belum efisien ya Bapak Ibu. Kemudian nanti pemenuhan SNDikti tidak bisa diukur secara kesulitan memenuhi indikator akreditasi. Dan juga setelah itu dari perguruan tinggi juga mendapatkan akibatnya adalah persiapan penyusunan SPMI membutuhkan waktu yang lama karena harus mengumpulkan data selama 3 sampai 5 tahun. Seperti itu. Nah, kemudian di sini untuk solusi yang kami berikan, Bapak Ibu, untuk ruang lingkup dari SPM Dikti sendiri, itu dari SPM Dikti, dari untuk SPMI itu menganut siklus PPE-PP ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau misalkan untuk terkait SPME itu nanti menggunakan EPP seperti itu. Nah, untuk pangkalan data sehingga nanti dari itu dikumpulkan untuk ke pangkalan data perguruan tinggi atau PDDikti. Nah, untuk modul SPM yang ada di Sevima Platform sendiri, itu inputannya dari 3 modul, Bapak Ibu. Jadi bisa diterapkan dari 3 modul. Untuk modul pertama adalah modul akademik. Nanti bisa ditarik datanya dari akademik. Yang kedua adalah modul kepegawaian, Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga adalah stressor study atau career link yang nanti bisa mendatakan terkait lulusannya atau nanti untuk masa tunggu lulusan, kemudian mahasiswa lulus itu nanti mendapatkan pekerjaan apa saja, nanti itu menjadi eh, inputan yang bisa diproses di SPMI. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, kemudian nanti setelah diproses itu ada SPMI dan juga SPME untuk akreditasinya. Nah, kemudian untuk outputnya sendiri itu nanti dari SPMI itu bisa dilakukan untuk pelaporan neofeeder dan juga SPMI Kemendikbud. Dan juga nanti kalau misalkan dari SPME itu nanti bisa menjadi outputan untuk penginputan Sabto. Seperti itu Bapak Ibu.
Nah, harapannya nanti dari Sevima juga memiliki goals sih, Bapak Ibu. Untuk goalsnya sendiri itu bisa meningkatkan efisiensi Bapak Ibu dalam penggunaan modul ini yang mana nanti dari Bapak Ibu itu bisa mendapatkan atau bisa melakukan proses pelaporan, audit dan juga perbaikan berkelanjutan. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi nanti juga bisa menjadikan hasil luaran dari SPME itu bisa menjadi input untuk SPME. Mohon maaf, hasil luaran SPMI, mohon maaf itu bisa menjadi input untuk SPME seperti itu. Nah, di sini dari Sevima sendiri itu untuk proses meningkatkan kualitas mutu yang ada di perguruan tinggi itu yaitu yang pertama adalah menunjang seluruh proses SPMI dari mulai penetapan, kemudian pelaksanaan, kemudian evaluasi, pengendalian dan juga peningkatan. Jadi ada siklus PPEPP. Kemudian yang selanjutnya adalah penarikan data dari modul Sevima Platform. Jadi tadi ya Bapak Ibu ada 3 modul. Modul yang pertama adalah modul akademik, kemudian modul yang kedua adalah modul kepegawaian, dan yang ketiga adalah modul career link seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah mendukung butir penilaian sesuai SPME dan dapat ditambahkan sesuai kebutuhan perguruan tinggi. Jadi nanti kalau misalkan ada butir-butir yang mana nanti juga digunakan untuk proses penilaian SPME dan juga SPMI, itu nanti bisa ditambahkan Bapak Ibu. Jadi tadi ya ada indikator yang dari perguruan tinggi. Nah, itu nanti bisa ditambahkan menjadi IKT atau indikator kinerja tambahan seperti itu. Kemudian nanti yang selanjutnya adalah hasil SPMI dapat digunakan sebagai pendukung SPME. Seperti itu Bapak Ibu. Dan di sini juga tidak luput ya Bapak Ibu dengan komponen penting yang ada di SPMI. Nah, di sini ada beberapa Bapak Ibu yang penting untuk dalam proses SPMI. Itu yang pertama adalah LPM, kemudian yang kedua adalah pimpinan perguruan tinggi pastinya. Kemudian ada auditor, kemudian ada auditi, kemudian yang pasti adalah instrumen audit dan juga matriks penilaian. Dan selanjutnya adalah ada dokumentasi keterlaksanaannya. Jadi setiap instrumen yang Bapak Ibu tambahkan atau indikator yang Bapak Ibu tambahkan itu pasti ada dokumentasinya. Seperti itu. Nah, di sini juga ada tantangan-tantangan sendiri ketika melaksanakan SPMI ya Bapak Ibu. Untuk yang pertama sendiri adalah menyediakan instrumen audit dan juga matriks penilaian. Nah, itu nanti yang bisa disesuaikan dengan akreditasinya atau lembaga akreditasinya. Mungkin dari BAN atau dari LAM, seperti itu. Jadi nanti memang itu yang menjadi tantangan dari perguruan tinggi. Kemudian yang selanjutnya adalah melakukan pengisian capaian kinerja dan juga evaluasi diri. Nah, di sini juga menjadi tantangan juga ya Bapak Ibu. Kira-kira indikator atau capaian kinerja apa yang harus saya tambahkan atau yang harus perguruan tinggi kami tambahkan itu seperti apa. Nah, nanti juga itu menjadi tantangan dari perguruan tinggi. Sehingga dari Sevima sendiri sudah menentukan atau sudah memberikan pengisian capaian kinerjanya itu seperti apa gitu. Nah, kalau untuk pengisian evaluasi diri itu nanti akan ditambahkan secara manual oleh perguruan tinggi karena itu juga bisa sesuai dengan eh, sesuai dengan kebutuhan dari perguruan tinggi seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah melakukan penilaian asesmen kecukupan dan juga asesmen lapangan gitu. Jadi nanti dari Bapak Ibu juga akan kesulitan ya Bapak Ibu untuk menentukan penilaiannya itu seperti apa sehingga nanti dari sistem juga akan diberikan untuk penilaiannya dan juga nanti dari Bapak Ibu juga sudah bisa mendeteksi kira-kira Bapak Ibu nanti akan mendapatkan di kriteria apa, kemudian dari itu Bapak Ibu juga mendapatkan di nilai berapa seperti itu atau skornya berapa. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada kewajiban menyediakan bukti dan juga laporan keterlaksanaan SPMI pada tiap tahap PPEPP. Nah, di sini nanti dari Bapak Ibu tidak perlu khawatir, nanti dari sistem itu akan ada bukti setiap laporannya. Jadi dari sistem SPMI ini akan menganut siklus PPEPP Bapak Ibu. Sehingga nanti dari Bapak Ibu tidak perlu khawatir bahwa kita kan menggunakan sistem ini itu nanti kita sudah melaksanakan siklus itu atau belum, Mbak? Jawabannya sudah. Gitu Bapak Ibu. Nah, kemudian yang kelima ada kewajiban memberikan bukti implementasi keterlaksanaan SPMI ataupun PPEPP. Jadi nanti ada buktinya, setiap implementasinya nanti bisa dilihat dari Siakat, ada nanti juga ada laporannya sendiri yang Bapak Ibu buat, misalkan untuk laporan terkait evaluasi diri, nanti kan perlu laporan ya Bapak Ibu. Nah, itu nanti bisa diinputkan di sistem. Seperti itu.
Oke, mungkin terkait penjelasan materi dari kami, mungkin apakah ada yang ingin tanyakan terlebih dahulu Bapak Ibu sebelum kita masuk ke bagian sesi implementasi ke modul? Lanjut, Mbak Tulfi. Belum Oke. ada, Mbak. Oke, saya lanjut ke bagian modul ya Bapak Ibu. Oke, saya izin share screen dulu yang di bagian modulnya. Oke, izin mungkin dari share screen saya terkait siakat, mungkin apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah ya. Nah, nanti dari Bapak Ibu kiranya nanti kalau misalkan ingin melakukan login untuk di bagian SPMI, nanti dari Bapak Ibu bisa masuk ke siakatnya dengan modulnya adalah SPMI. Nah, nanti di sini bisa Bapak Ibu masuk dengan role-nya Bapak Ibu. Nah, di sini dari Bapak Ibu ini semuanya adalah admin penjaminan mutu atau ada yang sebagai auditor ataupun auditi Bapak Ibu? Sementara masih berpusat di satu akun gitu. Oke, berarti semuanya ada di admin ya, Bapak ya? Iya, Mm. Oke, kalau misalkan semua masih menjadi admin, nanti dari Bapak Ibu kiranya bisa login aja dengan menggunakan role admin. Kira-kira dari Bapak Ibu yang saat ini, apakah sudah memiliki role sebagai admin semua? sementara hanya Bu Indah ini. Oh, di sini hanya Bu Indah ya. Iya, Berarti untuk dari Bapak Ibu nanti yang ditambahkan, mungkin ditambahkan ya, nanti bisa diinfo aja. Mungkin ke Mas Faisal ataupun ke admin perguruan tinggi, kira-kira dengan Bapak Ibu siapa untuk menambahkan role-nya Bapak Ibu sebagai admin penjaminan mutu seperti itu. iya. Oke, oke. Ini saya mulai ya Bapak Ibu untuk ke bagian modulnya sendiri. Nanti dari Bapak Ibu bisa masuk di bagian SIM SPMI, kemudian masuk dengan daftar role-nya adalah admin perguruan tinggi atau mohon maaf admin penjaminan mutu gitu. Nah, nanti kalau misalkan sudah masuk dengan admin Bapak, dengan role-nya dari Bapak Ibu, itu nanti di sini akan Bapak Ibu diberikan pemaparan terkait beranda, gitu ya. Dari beranda di sini, dari Bapak Ibu akan ada tulisan di sini adalah ikuti petunjuk panduan kerja. Jadi nanti dari Bapak Ibu tidak perlu bingung. Nanti kalau pengoperasiannya itu kita gimana gitu ya, misalkan. Nah, nanti dari Bapak Ibu bisa mengikuti instruksi yang ada di sini. Bapak Ibu bisa masuk ke 1, kedua, 3, dan 4. Seperti itu. Nah, kemudian di sini juga ada audit mutu internalnya sendiri. Di sini periodenya ini belum diatur ya Bapak Ibu karena memang masih kosong datanya. Sehingga di sini tulisannya juga masih nol. Sehingga nanti predikat yang Bapak Ibu miliki itu juga masih nol. Jadi belum bisa mendeteksi berapa proses predikatnya atau nama predikatnya itu Bapak Ibu sudah mendapatkan apa. Misalkan predikatnya adalah sudah baik atau sudah baik sekali. Nah, itu tergantung dari Bapak Ibu sudah mendapatkan predikat apa dan sesuai dengan apa yang sudah diinputkan seperti itu. Dan juga di sini untuk realisasi dan juga targetnya itu dari Bapak Ibu sudah memenuhi atau belum. Sehingga nanti ada grafiknya Bapak Ibu. Dan juga di sini ada ketercapaian AMI. Jadi dari Bapak Ibu juga akan ada spider chart Bapak Ibu. Jadi target AMI-nya itu di angka berapa untuk kriteria yang ada di sini. Kemudian nanti untuk realisasinya juga sudah sampai berapa gitu. Ini contohnya Bapak Ibu yang sudah ada datanya. Nah, nanti akan seperti ini Bapak Ibu. Datanya juga akan ada ketercapaian AMI-nya sendiri mulai 1 Mei sampai 31 Desember. Itu adalah periode AMI-nya yang di 2024. Ini karena saya pilihnya periodenya adalah 2024 ya Bapak Ibu. Jadi di sini nanti akan ada spider chat. Oh, ternyata dari keterlaksanaan atau pelaksanaan AMI yang ada di perguruan tinggi atau SPMI yang ada di perguruan tinggi itu masih belum memenuhi terkait targetnya. Sehingga nanti di sini tulisannya hasil predikatnya itu adalah masih nomor 4 adalah early improvement. Dan nilainya itu ada masih di 59,15 dari 100%. Seperti itu. Nah, grafiknya sendiri juga terlihat, Bapak Ibu, ketercapaian Bapak Ibu sendiri yang maksimal itu ada di bagian 40.
60 Bapak Ibu. Nah, sedangkan di sini itu targetnya ada di 100 sehingga tidak bisa gitu ya Bapak Ibu. Jadi masih belum mencapai. Nah, kemudian nanti di sini ini adalah ada jadwal pelaksanaan AMI-nya sendiri. Dari Bapak Ibu nanti bisa menjadwalkan kira-kira prodi-prodi mana saja yang akan dilakukan atau yang akan melaksanakan proses AMI. Nah, nanti dari Bapak Ibu bisa menjadwalkan prodi-prodi yang ada di perguruan tinggi Bapak Ibu. Misalkan di sini contohnya adalah D4 akupuntur dan pengobatan herbal. Itu nanti dibuatnya di tanggal berapa gitu. Jadi nanti dari Bapak Ibu juga bisa mengecek saja. Oh, ternyata proses AMI yang paling dekat itu adalah di prodi A, seperti itu. Dan di sini juga ada penugasan auditor, Bapak Ibu. Jadi nanti di sini ada namanya Bapak Ibu yang ada di perguruan tinggi, kira-kira dengan Bapak Ibu siapa, dan itu menjadi auditor di berapa prodi gitu. Nanti di sini akan ada 2 prodi atau 1 prodi seperti itu. Dan di sini juga ada penilaian dari auditor sendiri, dari Bapak Ibu auditor, itu untuk D4 akupuntur itu masih 0%. Artinya belum ada yang dinilai. Nah, kalau yang sudah dinilai semua itu ada di prodi arsitektur contohnya di saya. Nanti di sini ada penilaiannya adalah 100%. Sehingga nanti dari Bapak Ibu juga bisa melihat di sini untuk temuan audit mutu internalnya gitu atau temuan yang ada di AMI-nya dari Bapak Ibu. Nah, di sini ada KTS mayor, ada KTS minor dan juga ada yang perlu observasi. Nah, di sini dari Bapak Ibu bisa melihat prodi yang mendapatkan observasi itu prodi apa. Nah, ini contohnya adalah S1 arsitektur. Observasinya 1 sehingga Bapak Ibu tinggal klik detail saja. Nanti Bapak Ibu akan diberikan informasi yang menjadi temuannya. Itu prodi apa dan juga di bagian apa. Seperti itu. Nah, di sini ada daftar temuan audit mutu internal yang teratas. Itu ada di bagian tulisannya adalah strategi terkait pencapaian tujuan disusun berdasarkan analisis dan sistematis. Nah, di bagian sini itu adalah ketidaksesuaian mayor atau KTS mayor, Bapak Ibu. Jadi di sini jumlahnya ada 2, Bapak Ibu bisa klik detail saja dan bisa dilakukan perbaikan. Seperti itu. Nah, di sini ada rekapitulasi terkait skor akhir. Untuk prodi-prodi yang siap dilakukan proses AMI atau proses penilaian, itu nanti akan ada proses untuk skor penilaiannya sendiri. Untuk IKU-nya ada berapa persen, dan juga untuk IKT-nya atau indikator kinerja tambahannya itu berapa persen. Sehingga dari Bapak Ibu akan mendapatkan skor AMI, dan juga nanti peringkat untuk SPME-nya adalah apa. Tidak terakreditasi atau terakreditasi seperti itu. Dan peringkat AMI-nya sendiri itu ada early improvement. Nah, ini untuk peringkatnya nanti bisa disesuaikan lagi. Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin terkait pemaparan beranda di sini sebelum kita masuk ke bagian menu-menu yang lain, mungkin ada yang tanyakan terlebih dahulu Bapak Ibu. Masih belum ada, Mbak. Aman ya. Ya, Izin Bapak Ibu, untuk di PNM sendiri, untuk proses kegiatan SPMI-nya sendiri sudah bersistem sebelumnya atau masih menggunakan manual Bapak? masih menggunakan manual selama ini. Oh, manual. Berarti By Excel. menggunakan Excel. Ya, Oke, berarti mengumpulkan datanya masih manual ya, pengumpulan ya, datanya. Oke. Harapannya nanti bisa membantu ya Pak untuk proses SPMI yang ada di sistem. Nanti dari Bapak Ibu sudah tidak menggunakan manual lagi. ya. Oke. Nanti dari Bapak Ibu kita langsung mulai saja ya. Jadi yang pertama adalah dari Bapak Ibu mengikuti petunjuk arahan. Yang pertama itu ada di bagian nomor 1 di sini Bapak Ibu. Nanti dari Bapak Ibu bisa diklik mulai saja di sini. Di sini sudah ada urutan-urutannya lagi, mulai dari 1 sampai dengan 4. Nah, untuk urutan yang pertama dari Bapak Ibu bisa masuk ke bagian persiapkan dokumen mutu. Nah, ini ada 4 jenis ya Bapak Ibu dokumen mutu. Nah, di sini yang pertama adalah kebijakan SPMI atau dokumen tetapnya. Nah, ini yang dulu disebut sebagai ini Bapak Ibu, dokumen kebijakan. Nah, nanti di sini dari Bapak Ibu bisa klik tambah saja dokumennya. Seperti itu. Ini saya coba buka yang ada di PNM ya, Bapak Ibu. Klik mulai saja. Di sini ada persiapkan dokumen mutu. Nah, di sini. Ini nanti dari Bapak Ibu bisa menambahkan dokumennya saja. Dengan klik tambah, nomor dokumennya itu kira-kira nomor berapa. Nanti bisa ditambahkan Bapak Ibu. Kemudian nama dokumennya ini adalah nama dokumen apa. Misalkan dokumen kebijakan atau kebijakan SPMI. Seperti itu bisa disesuaikan. Kemudian untuk versinya sendiri, nah di sini kami memberikan versi Bapak Ibu. Jadi kalau dari Bapak Ibu dari 2017
melakukan proses SPMI ya Bapak Ibu sudah memiliki dokumen kebijakannya, nanti diinputkan saja 2017. Nah, itu berarti versi 1. Nah, kira-kira mungkin di 2020 kami ada kebijakan baru, Mbak, atau ada dokumen baru, versi update-nya. Nah, itu nanti diinputkan lagi dengan versi yang nomor 2. Sehingga nanti dari Bapak Ibu juga ada proses dokumentasinya atau ada evidence-nya bahwa Bapak Ibu itu pernah melakukan proses SPMI mulai dari 2017 sudah berganti ke versi yang selanjutnya. Seperti itu. Jadi ada peningkatan. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian di sini nanti kalau misalkan ada deskripsi singkatnya, nanti dari Bapak Ibu bisa menambahkan deskripsi singkatnya apa. Kemudian untuk status dokumennya sendiri, di sini adalah statusnya itu berlaku atau tidak berlaku. Nah, kalau misalkan yang 2017 tadi yang sudah dibuatkan, itu untuk statusnya itu sudah tidak berlaku lagi atau berlakunya sampai 2020, maka nanti di sini ditulisnya sudah tidak berlaku Bapak Ibu. Dan nanti tanggal mulainya sendiri itu ditambah di tanggal berapa kira-kira dulu kemudian sampai di tanggal berapa. Seperti itu. Dan jangan lupa nanti dilakukan penambahan filenya. Seperti itu. Oke, mungkin dari terkait dokumen kebijakan, mungkin apakah ada yang tanyakan Bapak Ibu? Untuk viewer dari dokumennya nanti ketika dibaca oleh auditor atau program studi itu sama seperti yang ada di plakat atau gimana, Pak? Semisal kita upload PDF gitu. Mm-mm. Terus Oke. viewer dokumennya itu hampir sama seperti biasanya atau ada ada display yang lain gitu. Viewer dokumen itu nanti maksudnya seperti apa Bapak? Semisal ini kan kami upload gitu ya Mm-mm. dokumen kebijakan Mm-mm. SPMI-nya. Mm. Terus nanti kan ada yang membaca auditornya. Oke, Oh untuk ya, tampilannya juga akan sama seperti ini, Bapak. Nanti dari auditor sendiri, nanti juga ada tampilan atau dari auditornya itu ada menunya sendiri, sama di dokumen mutu. Nanti dari auditor tinggal melihat saja, Bapak. oh Seperti ya, itu. Jadi nanti ini yang contohnya ya, ini yang sudah diinput. Nanti dari auditor tinggal melihat saja kira-kira dokumennya itu seperti apa. Dan di sini juga ada terakhir diubahnya kapan dan juga seperti apa nanti bisa dilihat seperti ini Bapak Ibu. Gitu. ya, Trims. Oke. Oke, Bapak Ibu. Jadi di sini nanti kalau misalkan dari Bapak Ibu kiranya ada mungkin ya Bapak Ibu ragu terkait template kebijakannya seperti apa, nanti kami juga menyediakan template kebijakan atau untuk dokumennya. Sehingga nanti dari Bapak Ibu bisa mendownload saja templatenya, nanti dari Bapak Ibu bisa menyesuaikan sesuai dengan apa yang ada di perguruan tinggi Bapak Ibu. Seperti itu. Tapi kalau memang dari Bapak Ibu sudah ada sebelumnya, nanti tinggal tambahkan dokumen saja. Gitu. Dan juga di sini juga ada 4 dokumen ya Bapak Ibu. Jadi yang kedua ini ada pedoman penerapan siklus PPEPP standar dikti. Nanti bisa ditambahkan saja untuk dokumennya. Seperti itu. Yang dulu namanya adalah manual mutu ya Bapak Ibu. Nanti bisa ditambahkan saja. Kemudian di sini juga ada standar kriteria norma acuan mutu. Sekarang namanya seperti itu. Nah, yang dulu itu namanya adalah standar mutu saja. Nah, di sini lebih diperbanyak ya atau diperluas kata-katanya sehingga nanti dari Bapak Ibu tinggal tambah dokumen saja sesuai dengan apa yang ada di perguruan tinggi. Kemudian yang keempat ini ada tata cara pendokumentasian implementasi SPMI. Yang dulu namanya adalah formulir ya Bapak Ibu. Nanti tinggal ditambahkan saja. Gitu. Kalau di sini sudah ditambahkan semua, nanti dari Bapak Ibu tinggal dilakukan centang. Berarti artinya Bapak Ibu sudah selesai menambahkan untuk dokumen atau perangkat mutunya. Gitu. Kalau di sini sudah, Bapak Ibu masuk ke bagian langkah-langkah yang nomor 2, yaitu terkait periksa indikator laporan kinerja. Nanti dari Bapak Ibu di sini bisa klik saja untuk terkait penambahan laporan kinerjanya. Nah, di sini nanti dari Bapak Ibu, ini sudah tidak bisa diubah Bapak Ibu untuk laporan kinerjanya. Jadi ini sudah disesuaikan dengan standar yang ada di IKU sendiri, sehingga dari Bapak Ibu hanya bisa menambahkan data saja. Jadi tidak bisa mengubah-ubah lagi, tapi bisa menambahkan. Seperti itu harapannya. Jadi nanti dari Bapak Ibu, misalkan di sini ada yang beberapa masih belum ada. Nanti dari Bapak Ibu bisa klik tambah data saja. Nanti di sini bisa menambahkan
Nah, kami masih menggunakan IAPS 4.0 Bapak Ibu. Jadi nanti dipilih saja IAPS 4.0 untuk nomor tabelnya adalah di tabel nomor berapa, nama indikator yang ada di laporan kinerjanya itu indikator apa, seperti itu. Jadi nanti dari Bapak Ibu bisa menambahkan baru. Tapi kalau di sini sudah ada semua atau tidak ada penambahan baru, nanti dari Bapak Ibu tinggal dilakukan centang saja yang ada di sini. Gitu harapannya Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu perlu menambahkannya adalah yang LED atau laporan evaluasi dirinya. Jadi Bapak Ibu langsung masuk ke bagian langkah yang ketiga. Nah, nanti di bagian LED di sini, nanti ini sudah ada beberapa, ada ini ya Bapak Ibu penambahannya. Nah, ini kita dari Bapak Ibu, kalau misalkan dari perguruan tinggi memiliki standar sendiri yang khusus atau yang sangat ciri khas dengan PNM, itu apa gitu ya misalkan. Nah, itu nanti di sini bisa ditambahkan saja dari Bapak Ibu pilihnya adalah LED PS9 kriteria. Kemudian nanti di sini dipilihnya adalah indikator kinerja tambahan. Jadi dari Bapak Ibu bisa menambahkan saja. Ini contohnya saya tambahkan, klik tambah saja ya Bapak Ibu. Saya tambahkan, kemudian ini saya pilihnya untuk nomor komponennya sendiri, saya tambahkan dengan nomor 1. Nama indikatornya saya contohnya adalah sarana prasarana. Contohnya seperti ini. Nah, kemudian nanti deskripsinya bisa disesuaikan lagi Bapak Ibu kalau misalkan ada. Nah, untuk di bagian sini ini ada bagian apakah komentar. Nah, di sini tidak perlu dilakukan pencentangan Bapak Ibu. Nah, ini untuk saat ini masih dalam tahap pengembangan ya Bapak Ibu. Jadi masih belum ada efek sama sekali. Kalau misalkan Bapak Ibu melakukan aktif seperti ini. Jadi masih belum ada efeknya. Jadi nanti bisa langsung diaktif saja seperti ini. Sehingga nanti untuk bagian sarana prasarana ini termasuk nanti di IKT-nya itu aktif atau digunakan seperti itu. Dan kalau misalkan sarana prasarana ini sebagai parent atau eh, data induk ya Bapak Ibu nanti bisa diaktifkan saja seperti itu. Kalau misalkan sudah nanti dari Bapak Ibu bisa tinggal diklik simpan saja. Gitu. Nah, di sini juga ada terkait referensi butir, Bapak Ibu. Nanti kalau misalkan sarana prasarana ini adalah termasuk ada referensinya dengan butir-butir yang ada di IKU, itu nanti bisa ditambahkan. Tapi kalau sarana prasarana ini tidak ada referensinya kemana-mana, juga kayak misalkan cukup memang hanya identitas aja sebagai PNM itu nanti orang mahasiswanya itu atau dari perguruan tinggi menambahkan IKT ini gitu. Ya udah berarti tidak perlu ditambahkan seperti itu. Tapi kalau misalkan memang ada referensinya, maka nanti diklik tambah data saja. ID butirnya untuk komponen evaluasi sarana prasarana ini masuk ke bagian apa? Gitu, ke laporan kinerjanya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini di referensi butir tidak wajib diisikan. Oke. Oke, mungkin terkait penambahan IKT Bapak Ibu, mungkin dari sini apakah ada yang tanyakan? Gimana? Mungkin dari Bapak Ibu yang hadir di sini, apakah masih aman? Bisa lanjut, Mbak. Aman ya berarti ya Ya. Pak? Mas- Oke. Masih Bi- aman. Oke, siap Bapak Ibu. Oke, kalau misalkan sudah menambahkan terkait LED-nya Bapak Ibu, nanti di sini jangan lupa dilakukan centang. Nanti kalau di sini sudah dilakukan centang, baru kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu periksa kecukupan terkait matriks penilaian. Nah, di sini Bapak Ibu bisa diklik saja. Nanti di sini baru Bapak Ibu memberikan untuk matriks penilaiannya sendiri. Kira-kira untuk bagian konsistensi dengan hasil analisis SWOT dan analisis lain di sini, kira-kira ini untuk jenis penilaiannya adalah kuantitatif untuk terkait sumber referensinya dari evaluasi diri. Nah, di sini kira-kira untuk bobot penilaiannya sendiri itu dengan bobot berapa? Nanti Bapak Ibu perlu mendatakan untuk matriks penilaiannya sendiri dari setiap butirnya gitu. Nah, di sini sudah ada Bapak Ibu untuk matriksnya, tapi kalau dari Bapak Ibu ada penambahan misalkan untuk yang indikator terkait ini yang komitmen pimpinan UPPS ini kira-kira untuk bobot penilaiannya sendiri itu berapa nanti dari Bapak Ibu bisa menambahkan saja dengan klik detail saja kemudian nanti bisa ditambahkan di skor penilaiannya sendiri. Nah, skor penilaiannya itu skor penilaian mengikuti dengan nilai yang apa seperti itu.
Kalau di sini sudah didatakan semuanya dari Bapak Ibu sudah mendatakan untuk terkait penilaiannya, untuk skor-skor yang ada di sini sudah terdata semua, maka nanti dari Bapak Ibu perlu dilakukan centang. Nah, hal yang 4 yang ada di sini atau di langkah pertama ini ada 4 alur juga ya Bapak Ibu. Nah, 4 alur ini yang melakukan adalah admin penjaminan mutu. Gitu. Ini adalah role dari admin penjaminan mutu, menambahkan terkait keempat alur yang ada di sini. Gitu. Kalau di sini semuanya sudah, nanti dari Bapak Ibu juga bisa langsung masuk. Nah, kalau misalkan masuk Bapak Ibu juga di sini akan bingung, saya harus kemana dulu? Bapak Ibu bisa balik lagi ke beranda. Nanti Bapak Ibu bisa masuk ke bagian urutan yang nomor 2. Nanti diklik mulai lagi. Kemudian di sini ada 2 alur juga gitu ya. Nah, di 2 alur di sini yang pertama adalah dari Bapak Ibu melakukan pengaturan bobot penilaiannya sendiri gitu. Nah, penilaian sendiri yang ada di sini itu ada apa saja? Ini contohnya ada IKU dan juga misalkan tadi ada IKT. Nah, karena memang IKT tadi belum saya aktifkan ya Bapak Ibu, jadi di sini juga tidak akan terdata. Kalau misalkan di sini nanti ada IKU sama IKT, nanti dari Bapak Ibu bisa mengatur saja. Kira-kira Bapak Ibu untuk penilaian dari IKT itu berapa persen dan untuk IKU-nya pastinya lebih banyak ya, itu berapa persen gitu. Contohnya IKT dari Bapak Ibu mengambil 20% dari IKT, 80% dari IKU. Itu boleh, nanti disesuaikan. Nah, karena memang di sini IKU masih terdata IKU saja, maka nanti di sini diisinya adalah 100%. Gitu ya Bapak Ibu. Nanti ini saya simpan datanya sehingga nanti untuk penilaiannya itu berdasarkan ini. Nah, ini nanti juga akan berpengaruh untuk proses ini, Bapak Ibu. Saya coba berikan informasinya di bagian nanti di sini, rekapitulasi skor akhir. Contohnya yang ada di sini. Nah, nanti akan ini rekapitulasi skor akhir di skor penilaian di sini nanti akan berpengaruh seperti itu. Jadi ini seperti skala nilainya gitu, Bapak Ibu. Kalau di sini sudah didatakan, baru kita masuk dilakukan centang dulu dan masuk ke bagian atur skor peringkat AMI-nya. Nah, di sini perlu Bapak Ibu menentukan skor-skornya. Nah, di sini dari Savima sendiri sudah mendatakan Bapak Ibu ada 6 skor. Gitu ya, ada peringkat mulai dari peringkat 1 sampai dengan peringkat 6. Nah, nanti Bapak Ibu bisa mendatakan saja kira-kira yang ada di perguruan tinggi Bapak Ibu untuk peringkat yang nomor 6 itu namanya apa? Yang mungkin Bapak Ibu lebih familiar, itu nanti bisa didatakan di sini gitu. Dan juga nilai minimalnya sama maksimalnya itu bisa disesuaikan. Misalkan yang pertama itu adalah kurang misalkan. Yang peringkat 6 itu adalah kurang. Nah, kurang itu nilai minimalnya itu nilai maksimalnya itu berapa? Misalkan maksimalnya itu ada di 25. Nanti di sini bisa didatakan 25. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi untuk terkait peringkat ini itu bisa disesuaikan sehingga nanti dari Bapak Ibu ketika sudah dinilai auditor, Bapak Ibu itu akan tahu saya itu atau dari perguruan tinggi Bapak Ibu itu mendapatkan nilainya itu di skor apa gitu ya atau di peringkat apa seperti itu. Kalau di sini sudah didatakan dari Bapak Ibu, nanti di sini bisa diklik simpan atau dicentang seperti itu. Berarti artinya 2 langkah yang ada di sini itu sudah dilakukan. Nah, di sini juga akan ada tulisannya diselesaikan di hari apa. Jadi memang ada setiap aktivitas pasti akan ada lognya seperti itu Bapak Ibu. Nanti kalau semuanya sudah didatakan, sudah dilakukan. Nah, yang mendatakan yang di bagian alur nomor 2 ini untuk bobot dan penilaian yang ada di sini itu yang mendatakan adalah admin penjaminan mutu. Jadi dari admin Bapak Ibu gitu ya. Jadi ini masih dalam role-nya admin. Kalau dari role-nya admin sudah mendatakan tersebut, maka nanti dari Bapak Ibu bisa masuk ke beranda lagi. Kita baru masuk ke bagian langkah yang ketiga, Bapak Ibu. Nanti dari langkah yang ketiga, dari Bapak Ibu bisa diklik mulai saja. Nanti di sini akan ada beberapa, di sini ada 9 ya Bapak Ibu untuk prosesnya. Nanti dari Bapak Ibu bisa mendatakan, yang pertama adalah atur target capaiannya sendiri. Nah, dari target di sini, kira-kira Bapak Ibu, nanti di sini prodi-prodi yang muncul ada di sini, ini ada beberapa prodi, ada 8 prodi. Sedangkan di perguruan tinggi Bapak Ibu kurang lebih ada 18 ya Bapak Ibu.
Kalau misalkan di sini memang belum ada, karena memang dari perguruan tinggi Bapak Ibu itu tidak semuanya menggunakan lembaga akreditasi BAN PT. Seperti itu. Jadi, kalau misalkan contoh, ada contohnya ini adalah administrasi bisnis. Dia harusnya BAN PT, tapi di sini tidak muncul contohnya. Nanti dari Bapak Ibu harus memberikan informasi ini ke bagian akademik, supaya nanti dari akademik melakukan setting. Nah, dari akademik sendiri untuk settingnya ada di sini Bapak Ibu. Di modul akademik, nanti dari akademik akan setting di bagian data pelengkap perguruan tinggi di bagian program studi. Nah, di sini, ini coba saya detail salah satu saja. Nah, di bagian sini, akreditasi prodi. Untuk lembaga akreditasinya ini harus BAN PT. Gitu. Karena memang ini adalah LAM-EMBA, sehingga nanti di sini juga tidak akan muncul prodinya. Karena memang kami masih mengakomodir untuk lembaga akreditasi adalah BAN PT. Seperti itu Bapak Ibu. Sehingga kalau misalkan ingin prodi LAM-EMBA ini dilakukan atau didatakan aja Mbak, kita menggunakan BAN PT di SPMI. Boleh. Nanti di sini diganti BAN PT dulu. Kemudian di akreditasi di sini akan muncul. Kemudian nanti di sini baru diganti lagi untuk LAM-EMBA. Seperti itu. Supaya nanti bisa tarik datanya atau prodi tersebut tertarik ke modul SPMI. Seperti itu Bapak Ibu. Oke. Jadi di sini harus lembaga akreditasinya BAN PT yang ada di Piakat ininya. Oke, kalau misalkan di sini sudah didatakan dari Bapak Ibu. Ini saya close dulu. Nah, nanti di sini dari Bapak Ibu bisa mendeteksi atau memberikan terkait target capaiannya di prodi tertentu. Contohnya di sini saya membuat contohnya adalah administrasi bisnis. Nah, di sini dari Bapak Ibu tinggal klik isi target saja. Kira-kira Bapak Ibu akan menargetkan untuk indikator-indikator yang ada di sini, ada 84 indikator Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu ingin mencapai di indikator berapa? Nah, untuk penentuan indikator ini jangan terlalu ini Bapak Ibu. Jadi sesuai dengan kemampuan perguruan tinggi. Kira-kira dari perguruan tinggi Bapak Ibu itu indikator yang saat ini itu dengan skor berapa? Contohnya adalah di skor 3. Boleh nanti dari Bapak Ibu bisa mendatakan skor 3 saja. Supaya Bapak Ibu itu targetnya juga sudah apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu atau penerapannya itu sudah mencapai target atau bahkan melebihi target. Seperti itu. Oke. Kemudian nanti di sini untuk skornya sendiri. Ini setiap indikator itu bisa disetentukan Bapak Ibu. Indikator yang ini saya harus memenuhi skornya adalah 3 contohnya. Boleh nanti dari Bapak Ibu dicentang 3 dulu. Nah, 3 ini kira-kira 3, berapa ini bisa ditentukan. Kami misalkan 3,5 Mbak. Oke, berarti kita tentukan 3,50. Seperti itu. Kemudian untuk yang indikator yang nomor 2, ini terkait profil unit, Bapak Ibu. Ini saya menggunakannya 4. Boleh nanti di sini dicentang 4. Seperti itu. Tapi kalau misalkan dari Bapak Ibu di sini semuanya menggunakan indikatornya adalah 3, nanti dari Bapak Ibu bisa dicentang semua 3 yang ada di sini. Nanti dari Bapak Ibu jangan lupa dilakukan penyesuaian di finalisasi data. Berarti semua indikator yang sudah ditambahkan di sini itu sudah difinalisasi. Seperti itu. Nah, siapa yang mendatakan terkait indikator untuk setiap prodi? Ini setiap prodi ya, Bapak Ibu. Ini adalah auditi, gitu. Jadi nanti auditi yang mendatakan terkait target capaiannya. Yang mengetahui untuk prodi tersebut itu untuk proses targetnya untuk indikator ini itu berapa skornya, seperti itu. Oke, kalau misalkan dari sini sudah didatakan dari Bapak Ibu, nanti dari Bapak Ibu bisa langsung dilakukan penambahan aja Bapak Ibu yang ada di bagian sini. Saya coba balik ke list. Nanti di sini sudah didatakan. Contohnya ini saya tadi sudah mendatakan satu indikator ya Bapak Ibu. Jadi di sini juga akan terisinya adalah 88 dari 84. Jadi kurang satu indikator yang belum saya isi. Nah, nanti dari Bapak Ibu bisa didatakan saja atau dicari saja kira-kira indikator mana yang belum Bapak Ibu isi. Seperti itu. Ini contohnya saya buat seperti ini dulu ya Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, kalau misalkan di sini targetnya semuanya sudah diisi oleh auditi, nanti dari Bapak Ibu penjaminanmu itu tinggal mengecek saja. Oh, ini sudah diisikan, ini belum, seperti itu. Nah, untuk auditinya sendiri itu nanti akan per prodi.
Contohnya dengan Bapak, misalkan dengan Bapak Ibu A misalkan. Nah, itu nanti sebagai auditi di prodi administrasi bisnis. Maka nanti yang muncul di bagian sini itu juga hanya prodi tersebut. Gitu. Jadi yang muncul itu adalah prodi-prodi eh, sesuai dengan role-nya Bapak Ibu gitu atau unit yang diampu oleh Bapak Ibu. Oh, seperti itu. Kalau di sini dari target capaiannya sudah ditambahkan atau sudah didatakan, maka nanti dari Bapak Ibu kita masuk ke bagian yang kedua. Gitu ya. Yang kedua adalah di sini kita centang dulu, maka kita langsung mendatakan terkait jadwalkan kegiatan AMI. Nah, di sini Bapak Ibu bisa mendatakan dulu untuk periode 2024 itu untuk proses aminnya sendiri itu Bapak Ibu bisa mendatakan penjadwalannya sendiri dengan diklik tambah jadwal di sini, kemudian periode aminnya dipilih. Bapak Ibu ingin melakukan di periode berapa? Seperti itu. Contohnya di sini adalah 2024. Maka Bapak Ibu bisa mendatakan 2024 dulu. Kemudian nanti dari sini Bapak Ibu bisa mendatakan untuk tanggal mulai dan tanggal selesai dari periode AMI-nya. Nah, di sini ada tulisannya penjadwalan kegiatan AMI ini harus mendatakan dulu tanggal selesainya. Maka Bapak Ibu bisa klik halaman periode AMI ini dan nanti akan muncul di sini periode AMI. Nah, di sini tanggalnya bisa didatakan. Kira-kira tanggal selesainya untuk periode AMI di periode 2024 itu selesainya di bulan apa gitu. Nah, di sini nanti Bapak Ibu bisa mendatakan contohnya di bulan Desember atau di bulan apa nanti bisa didatakan. Kira-kira dari Bapak Ibu untuk tanggal selesai di periode AMI 2024 kira-kira di tanggal berapa? Pertengahan Desember ini, Mas. Pertengahan Desember. Saya tambahkan dengan tanggal 15 atau tanggal berapa, Bapak? Hmm, 17? Ya, 17 saja hari aktif. Oke. Ini saya tambahkan ya, Pak. Saya simpan. Nah, nanti di sini sudah ditambahkan. Nanti dari Bapak Ibu kita coba refresh lagi. Nah, di sini baru ditambahkan. Periode AMI-nya adalah 2024. Periode akademinya adalah 2023-2024. Tanggal pengisian sendiri untuk pengisian datanya, Bapak Ibu. Untuk pengisian proses pendataan AMI-nya kira-kira dimulai di tanggal berapa, Bapak? Pengisian AMI di November, minggu Tanggal kedua. minggu Minggu kedua kedua mulai berarti sekolah ya. 12 ya, Pak? Di tanggal 5 itu. Oh, tanggal 5. Ya. Oke. Untuk tanggal selesainya di tanggal berapa, Bapak? Biasanya Akhir ini, 2 minggu sih. 2 minggu. Iya. Oke. 2 minggu berarti di tanggal 19 ya, harusnya. Iya. Oke. Nah, kalau misalkan di sini Bapak Ibu, kalau di sini tanggal pengisian yang ada di sini Bapak Ibu di tanggal 19, nanti dari Bapak Ibu sudah tidak bisa mengisi lagi di sini. Kalau data tanggalnya ini tidak diundur. Jadi Bapak Ibu bisa mengisi lagi kembali itu ketika datanya ini, tanggal yang ada di selesai ini, itu melebihi dengan tanggal yang saat ini. Gitu. Karena di sini adalah tanggal 19 dan saat ini adalah tanggal 26. Jadi nanti Bapak Ibu sudah tidak bisa melakukan penarikan data lagi. Nah, nanti bisa melakukan penarikan data lagi, berarti di sini harus diperpanjang. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi di sini saya coba tanggal 30 ya Bapak Ibu, supaya nanti kita bisa coba simulasi. Iya, Mbak. Oke. Kemudian di sini untuk tanggal penilaian sendiri, kira-kira di tanggal berapa Bapak? 1 minggu setelahnya biasanya. 1 minggu setelahnya. Oke. Ya. Berarti ini saya coba di tanggal 3 ya. Iya. Kemudian nanti untuk selesainya mungkin di tanggal 17 contoh. Untuk penilaian, oh ya. Heeh. Di tanggal 17 ya, Pak ya. Ya. Oke. Nah, di sini nanti kalau misalkan sudah didatakan seperti ini, nanti untuk status AMI-nya kita pilihnya adalah status AMI yang aktif. Dan di sini kira-kira dari perguruan tinggi Bapak Ibu sebelum dilakukan penilaian oleh auditor, apakah biasanya dilakukan secara mandiri dulu untuk penilaiannya? Iya, dilakukan secara mandiri dulu. Oke, berarti kalau misalkan melakukan penilaian secara mandiri, di sini dipilih iya, supaya nanti dari Bapak Ibu bisa melakukan proses penilaian dulu sebelum dilakukan penilaian oleh auditor. Seperti itu. Nah, kemudian di sini ada program studi. Nah, di program studi kira-kira yang mengikuti proses
AMI di periode 2024 di tanggal tersebut itu dari prodi mana saja Bapak Ibu. Nanti di sini bisa ditambahkan gitu. Contohnya ini ada di 4 pemasaran digital seperti itu. Kira-kira ada prodi apa saja Bapak Ibu? Hampir semuanya nanti, Mbak. Oh, hampir semuanya. Ya. Berarti ini saya coba centang satu dulu ya Bapak ya. Ya, Nih, saya contohnya adalah pemasaran digital. Nanti bisa disesuaikan ya Bapak Ibu. Kalau di sini sudah ditambahkan di sini, berarti nanti di sini tinggal diklik simpan saja. Nah, sehingga nanti dari sini untuk proses AMI, kegiatan AMI di sini sudah kita jadwalkan mulai dari pengisiannya tanggal 5 sampai dengan tanggal 30 November itu dijadwalkan untuk program studi D4 pemasaran digital gitu. Tapi kalau ditambahkan untuk beberapa prodi atau banyak prodi nanti bisa dicentang lagi seperti itu Bapak Ibu. Gitu. Kalau sudah dilakukan penambahan di sini, dari Bapak Ibu di sini bisa dilakukan centang dulu. Sehingga berarti kita sudah menjadwalkan proses AMI dari setiap prodinya. Kalau sudah, nanti dari Bapak Ibu bisa menambahkan atau bisa mengklik terkait unggah SK auditor. Nah, kemudian kalau terkait SK, nah nanti dari Bapak Ibu bisa menambahkan datanya saja gitu. Dengan klik tambah data, kemudian di sini dipilih saja periode AMI-nya adalah di periode berapa. Contohnya di sini adalah periode 2024. Nanti di sini nomor surat keputusan yang ada atau yang dikeluarkan dari perguruan tinggi itu nomornya ada nomor berapa. Contohnya ya Bapak Ibu saya tambahkan dulu. Kemudian untuk surat keputusan itu diterbitkan per tanggal berapa? Contohnya di tanggal 1 November dan awal berlakunya sendiri itu mulai dari tanggal 5. Contohnya seperti itu. Nah, tanggal akhir berlakunya mungkin sampai ditutupnya periode tersebut. Contohnya ada di tanggal 17 Desember. Nah, seperti itu. Sehingga nanti dari Bapak Ibu bisa mengklik saja menambahkan dokumen SK-nya. SK yang sudah ditetapkan sebagai auditor perguruan tinggi tersebut. Gitu Bapak Ibu. Jadi nanti bisa dipilih saja nanti di sini. Sehingga nanti dari Bapak Ibu bisa menambahkan pegawainya. Kira-kira yang menjadi auditor nantinya itu yang ditunjuk itu dari Bapak Ibu siapa? Contohnya di sini adalah dengan Bapak Muhammad Lukman. Nah, seperti itu nanti bisa ditambahkan. Kira-kira yang ada di perguruan tinggi Bapak Ibu, apakah sudah ada terkait SK juga Bapak Ibu? sudah ada, Mbak. Oke, untuk tanggal surat keputusannya kira-kira di tanggal berapa Bapak? Nanti coba kami lihatnya Oke, lagi. berarti ini saya coba random dulu ya Bapak ya. Oke, Untuk daftar pegawainya kira-kira yang menjadi auditor kira-kira dengan Bapak Ibu siapa? Contoh satu saja coba. Bu Indah saja. Bu Indah. Iya, Sorry. Bu Indah. Ini ya. iya. Oke. Nanti dari Bapak Ibu bisa tambah pegawai saja. Nanti kalau misalkan Oh, ada bukan banyak, mm, Indah Indah Puspitasari ya tadi. oh ya. Iya, Oke, saya cari dulu. Indah Pus. iya, Oh ini. iya. Oke, ini tambah pegawai. Nanti bisa ditambahkan lagi dengan Bapak Ibu siapa, nanti bisa ditambahkan seperti itu. Dan di sini juga sudah sesuai dengan apa yang ada di dokumen untuk surat keputusannya. Seperti itu Bapak Ibu. Kalau sudah ditambahkan seperti ini, nanti dari Bapak Ibu bisa diklik simpan saja. Gitu. Berarti untuk penambahan SK kita sudah dapatkan. Di sini tadi saya tidak melampirkan dokumen ya, jadi di sini juga tidak ada. Gitu. Kemudian nanti di sini ketika sudah dari Bapak Ibu tinggal dilakukan centang saja. Nanti di sini ada unggah surat tugas AMI. Nah, di sini dari Bapak Ibu bisa menambahkan saja surat tugas AMI-nya. AMI periode 2024, surat tugasnya itu nomornya dengan nomor berapa, misalkan seperti ini. Dengan tanggal surat tugasnya itu diterbitkan di tanggal berapa, contohnya adalah di tanggal 1 atau di tanggal yang sama. Tanggal awal berlakunya itu di tanggal berapa? Contohnya awal berlakunya ini ada di tanggal misalkan di tanggal 5 sama. Kemudian akhir berlakunya itu ada di Desember juga di tanggal 17. Nanti di sini dari Bapak Ibu bisa menambahkan dokumennya yang ada sesuai dengan surat tugasnya. Dan di sini nanti dari Bapak Ibu bisa menambahkan terkait pegawainya gitu ya.
Jadi nanti bisa dipetakan juga untuk pegawai yang sebagai auditor, itu nanti program studinya atau bertugas di program studi apa. Contohnya, dari Bu Indah itu bertugas di program studi apa, Bapak? Izin. Otomotif Otomotif. Contohnya seperti itu. Otomotif yang paling atas. oke. Oke. Terus kemudian nanti di sini auditinya itu dengan Bapak Ibu siapa? Itu contohnya. Contohnya di sini auditinya dengan Bapak Ibu siapa, Bapak? Bisa Bu Eva Mirza itu, enggak apa-apa. Bu Eva Mirza ini ya. Ya, Oke. Nah, kemudian untuk auditornya di sini nanti bisa ditambahkan dengan Bu Indah tadi. Gitu. Nah, Bu Indah ini akan secara otomatis menjadi ketua karena ditambahkan yang pertama. Seperti itu. Terus kemudian nanti kalau misalkan auditornya ada dua yang ada di prodi tersebut, gitu ya. Nah, di sini nanti bisa ditambahkan saja, gitu. Kira-kira di sini auditinya itu sebagai siapa? Karena tadi saya mendatakan auditornya masih satu ya, jadi di sini juga tidak ada pilihan. Seperti itu. Nah, untuk saat ini kira-kira dari prodi, dalam satu prodi untuk auditi kira-kira ada berapa Bapak Ibu yang ada di perguruan tinggi Bapak Ibu yang melaksanakan? Lebih dari satu sesuai atau berapa? biasanya auditi juga per prodi itu 1 sampai 2 orang. Oke, berarti Ya, memang 1 sampai 2 ya Bapak, berarti lebih dari ya, satu ya. iya, Mm-mm. Nah, itu juga akan jadi masukan dari dari Sevima sendiri untuk terkait pengembangan SPMI Bapak. Karena untuk terkait auditi sendiri untuk saat ini dari Perprodi masih ditambahkan hanya 1 orang. Nanti ini juga sebagai masukan ya, saya coba notes juga. Ini juga ada beberapa masukan dari perguruan tinggi lainnya. Itu kalau misalkan untuk audit itu bisa biasanya dalam satu prodi itu tidak hanya 1 orang, bisa 2 gitu ya Bapak Ibu ya. Sehingga nanti bisa ditambahkan seperti itu. Tapi untuk saat ini masih hanya 1 Bapak Ibu. ya. Oke. Kemudian kalau misalkan sudah ditambahkan seperti ini dari Bapak Ibu, nanti bisa dilakukan klik simpan saja seperti itu. Saya coba contohnya. Nanti kalau misalkan di sini sudah, saya coba tambahkan ya Bapak Ibu. Contohnya tanggal 1 sampai dengan tanggal 5, 17. Nah, nanti kalau misalkan sudah seperti ini, Bapak Ibu, nanti jangan lupa dilakukan simpan. Gitu. Nanti di sini akan secara otomatis muncul untuk informasi surat tugas AMI-nya dan di sini ada dokumen yang terlampir sesuai dengan SK-nya gitu. Kalau misalkan sudah, nanti dari Bapak Ibu bisa menambahkan atau bisa melakukan checklist di sini. Berarti yang nomor 4 itu sudah ditambahkan. Maka di sini nanti dari Bapak Ibu mulai melakukan atau mulai mendatakan terkait pengisian laporan kinerjanya gitu ya Bapak Ibu. Jadi yang mendatakan aturan target capaian ini adalah tadi auditi. Kemudian yang menjadwalkan kegiatan AMI ini juga dari auditi. Nanti untuk unggah SK auditor, unggah SK terkait AMI itu nanti adalah tugasnya dari admin penjaminan mutu gitu. Jadi harusnya itu admin penjaminan mutu itu akan muncul semuanya Bapak Ibu. Tapi nanti dari setiap role-role-nya nanti juga akan mendapatkan untuk menambahkan sesuai dengan target-targetnya seperti itu. Nah, kemudian untuk yang ini pengisian data laporan kinerja ini yang menambahkan adalah dari Bapak Ibu sebagai ini sebagai bagian dari auditi gitu. Jadi nanti auditi yang menambahkan terkait pengisian laporan data kinerjanya sendiri. Itu. Ini coba saya datakan dulu sebentar. Laporan kinerja. Nah, nanti dari laporan kinerja di sini, nanti dari Bapak Ibu kurang lebih munculnya akan seperti ini, contohnya. Nah, di sini nanti akan ada muncul laporan kinerjanya,
gitu. Jadi laporan kinerjanya di sini nanti dari Bapak Ibu sudah akan muncul untuk beberapa indikator yang tadi sudah ditambahkan. Karena memang indikator yang saya tambahkan di sini tadi tidak 100% ya Bapak Ibu yang di target capaian, sehingga di sini nanti dari Bapak Ibu juga tidak akan muncul gitu. Jadi untuk pengisiannya memang harus dilakukan, harus semuanya terdata gitu. Ini contohnya saya menggunakan data dummy saja. Nanti di sini akan muncul Bapak Ibu karena memang untuk contohnya di sini saya menggunakan adalah arsitektur. Nah, di arsitektur di sini di bagian ini target capaian di sini ini sudah ditatakan semua. Semuanya sudah terisi 100%. Sehingga nanti dia akan secara otomatis muncul di bagian pengisian laporan kinerja. Seperti itu. Nah, di sini saya coba untuk di sini saya masuk ke bagian arsitektur dengan klik ubah data saja. Nanti di sini akan secara otomatis muncul Bapak Ibu untuk data-data yang dilakukan penarikan. Nah, ini yang namanya adalah pelaksanaan ya Bapak Ibu atau P. Tadi yang ada PPEPP, ini dari P yang kedua gitu. P yang pertama adalah menentukan dokumen kebijakan tadi, ada 4 dokumen. Nah, ini kita masuk ke bagian pelaksanaan yang kedua gitu. Nah, pelaksanaannya di sini nanti dari Bapak Ibu bisa mendatakan. Pertama, ada beberapa indikator yang ada di sini. Yang pertama adalah kerjasama. Kalau dari kerjasama, dari Bapak Ibu ini harus mendatakan sendiri secara mandiri. Untuk saat ini dari kami masih belum ada penarikannya dari modul apa itu masih belum ada Bapak Ibu, sehingga perguruan tinggi yang melakukan kerjasama dengan mungkin pihak lain gitu nanti bisa didatakan lembaganya apa, kemudian termasuk tingkatannya lembaga tersebut itu apa, contohnya internasional, nasional ataupun wilayah, kemudian judul kegiatan kerjasamanya apa. Nah, nanti di sini bisa didatakan saja Bapak Ibu. Kalau sudah, jangan lupa dilakukan centang di sini. Berarti itu artinya datanya sudah tersimpan. Gitu. Kemudian dari Bapak Ibu juga masuk ke bagian nomor 2. Di nomor 2 di sini ada namanya mahasiswa. Di mahasiswa di sini ada kualitas input mahasiswa. Nah, untuk kualitas input mahasiswa di sini bisa dilakukan tarik data saja. Jadi dari Bapak Ibu tidak perlu melakukan penginputan satu-satu seperti kerjasama tadi, tapi bisa dilakukan tarik data saja di sini. Dengan klik tarik data saja, kemudian Bapak Ibu bisa klik tarik. Di sini akan sampai muncul datanya adalah berhasil menyimpan data. Nah, nanti Bapak Ibu juga mungkin juga bertanya-tanya mungkin ya, di bagian daya tampung itu saya ngambilnya dari tabel mana? Terus pendaftar itu ngambilnya dari mana? Nanti Bapak Ibu bisa klik saja keterangan tarik data di sini. Nanti di sini akan ada informasi. Nah, nomor 2 itu, kolom nomor 2 itu mengambilnya dari pelengkap setting periode perkuliahan. Nah, nanti dari Bapak Ibu bisa masuk ke siakatnya di bagian pelengkap setting periode perkuliahannya gitu. Kemudian yang kolom nomor 5 sama 7, ini ngambilnya dari mana? Itu ngambilnya nanti dari sini. Perkuliahan aktivitas kuliah mahasiswa. Nah, di situ nanti di sini akan muncul secara otomatis. Nah, ini ngambilnya dari mana? Ini ngambilnya dari feeder dan juga ada yang dari siakat. Jadi ada 2 sumber Bapak Ibu. Kalau dari feeder itu yang kolom 24, 57 sama 68. Nanti Bapak Ibu bisa buka saja neo feedernya Bapak Ibu, masuk ke bagian menu yang ada di sini. Gitu. Kalau yang dari siakat, kolom yang 2 itu ngambilnya dari mana? Dari modul PMB. Menunya ada di pengaturan periode pendaftaran program studi. Di situ ada kuota. Nanti Bapak Ibu juga akan muncul di sini. Seperti itu. Kemudian itu juga berlaku untuk mahasiswa asing, Bapak Ibu. Untuk data bagian mahasiswa asing di sini, ini Bapak Ibu bisa klik tarik data saja, tinggal ditarik saja. Nanti di sini Bapak Ibu juga bisa melakukan lihat keterangannya. Untuk mahasiswa asing di sini, itu menariknya dari data mana saja, itu data dari ada 2. Yang pertama adalah dari feeder atau dari neo feedernya. Yang kedua itu ada di siakat plotnya. Nah, kalau dari feeder untuk tabel 3 sampai 5 ini, 3 sampai 5, berarti 3, 4, 5 ini, itu menunya ada di perkuliahan aktivitas kuliah mahasiswa. Nah, di situ akan melihat status mahasiswanya yang aktif. Gitu. Tapi kalau dari siakat, itu nanti tabel 3 sampai 5 atau kolom 3 sampai 5, itu ambilnya dari menu atau dari modul akademik. Menunya ada di perkuliahan administrasi pembimbing akademik atau AKM dengan mahasiswa yang tercentang aktif dan berkewarganegaraan Indonesia.
Gitu. Nah, kemudian di sini 6 sampai 8 itu mengambilnya dari modul akademik juga, menunya ada di perkuliahan administrasi pembimbing akademik. Jadi sama. Yang status mahasiswanya aktif, kewarganegaraannya adalah di selain Indonesia. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi di sini dari Bapak Ibu mungkin kalau nanti ada proses mungkin asesmen lapangan atau apa ketika dilakukan tinjauan untuk terkait ini dari Bapak Ibu juga bisa melihat atau bisa menjawab. Untuk ini itu kita ngambilnya dari mana seperti itu. Terus kemudian di sini juga ada proses sumber daya manusia. Ini yang pertama ada profil dosen. Nah, setiap butir yang ada di sini itu dari Bapak Ibu bisa langsung dilakukan tarik data saja yang mana dari modul SIM kepegawaian. Nah, artinya SIM kepegawaian yang ada PNM, yang ada di PNM itu juga harus dilakukan proses penambahan data. Contohnya, nanti dari PNM itu juga perlu dilakukan integrasi sister, kemudian dilakukan penambahan data, mungkin update jabatan struktural atau apa. Jadi dilakukan implementasi secara berkala Bapak Ibu supaya nanti juga bisa dilakukan tarik data seperti itu. Nah, izin Bapak Ibu, untuk dari PNM sendiri kira-kira yang di kepegawaian apakah sudah terintegrasi dengan sister? Izin mungkin Mas Faisal bisa dibantu? Sepertinya kok belum ya Mbak Silvi? Belum ya? Coba ini masih dicek dulu ya Ibu ya dari Mas Faisal. Nanti kalau misalkan Ya. belum, nanti coba disinkronisasi. Oh, belum. Menurut informasi dari Mas Faisal belum Ibu. Jadi nanti coba kita sinkronisasi ya Bapak Ibu dari sister dan juga kepegawaian. Sehingga nanti dari SPM ini juga bisa menarik dari modul kepegawaian yang mana modul kepegawaian itu sudah tersinkron dengan sister. Jadi akan otomatis tidak perlu mengambil satu-satu data yang ada di sister Bapak Ibu, tapi langsung ditarik dari kepegawaian. Seperti itu Bapak Ibu. Nanti untuk Sebentar Mbak proses. Silvi, berarti untuk yang kepegawaian itu ya berarti kepegawaian yang input satu-satu gitu. Oke, untuk terkait kepegawaian itu tidak diinputkan satu-satu Ibu oleh kepegawaian. Nanti dari kepegawaian sendiri, dari modul kepegawaian, saya contoh bukakan demo ya Bapak Ibu ya, untuk penggambarannya. Sebentar. Nah, nanti di modul kepegawaian di sini ada namanya adalah sister Bapak Ibu. Jadi nanti bisa menghubungkan. Jadi di sister ini antara kepegawaian dan sister itu ada beberapa ada data yang dilakukan dua arah. Kalau dari Bapak Ibu dosen biasanya menginputkan penelitian, pengabdian dan juga profil dosen itu di bagian sisternya yang sudah lengkap. Nanti disambungkan sisternya dengan siakat, nanti dilakukan sinkron. Sehingga datanya yang ada di sister itu masuk ke bagian siakat. Seperti itu, Ibu. Bagaimana Bu Indah? Mungkin menjawab? Berarti langsung yang itu ya, hubungkan pegawai dan sister itu ya. Betul, tapi di sini harus ada settingnya dulu untuk API-nya. Nanti bisa dibantu oleh Mas Faisal untuk teknisnya. Oke. Seperti itu. Maksudnya mungkin kemarin kepegawaian kami belum melakukan sinkronisasi mungkin karena belum tahu kalau bisa langsung sinkron dari sister ya. Kalau bisa Mm-mm. seperti itu kan maksudnya enak tanpa harus input manual satu persatu. Betul. Jadi nanti disinkron saja dari sister gitu Bapak Ibu. Dan nanti dari sister itu juga bisa dilakukan misalkan contoh dari Bapak Ibu dosen ingin menginputkan terkait penelitiannya itu tidak perlu dilakukan penginputan dari sister, tapi diinputkan dari modul kepegawaian di Siakat itu juga sudah bisa. Nanti tinggal dilakukan sinkron akan masuk ke bagian sister. Atau juga bisa dilakukan penginputannya langsung dari sister. Nanti disinkron akan datanya turun ke Siakat. Seperti itu memang dua arah Ibu. Karena kalau nggak salah sudah kok sebenarnya itu Mbak. Jadi misalkan pengajaran itu nginputnya kan dari siakat juga. Mm-mm. Oke, Siakat kalau terus sinkron ke sister. Nah itu sister dikembalikan ke sini begitu berarti. betul. Jadi nanti Ibu kalau misalkan untuk terkait siakat ya terkait pengajaran, bimbingan itu nanti akan secara otomatis turun ke sister ketika dari sudah dilaporkan ke neofeedernya. Benar seperti itu Ibu ya. Nanti data-data yang diinputkan di bagian nanti datanya dilakukan sinkron sehingga nanti akan turun ke bagian
modul kepegawaian. Nah, di modul kepegawaian itu untuk pendataan terkait jabatan, kemudian jabatan fungsional, terus kemudian terkait ini Bapak Ibu, tridharma dosen, nah seperti itu. Nanti yang didatakan di sister, di kepegawaian, yang nanti bisa ditarik. Oke, baik Mbak Silvi. Oke, saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Nanti akan dibantu sama Mas Faisal untuk proses integrasinya. Oke, kalau di sini sudah, tadi di bagian sini, nanti dari Bapak Ibu bisa melakukan tarik data juga. Ini contohnya dosen tetap perguruan tinggi, nanti ditarik saja datanya. Nanti kalau sudah ditarik, nah di sini tulisannya adalah data tidak tersedia. Artinya berarti memang dari kepegawaiannya tidak digunakan. Jadi dilakukan sinkron itu belum tentu semuanya juga bisa ditarik Bapak Ibu. Jadi harus ada beberapa data yang perlu dilengkapi oleh Bapak Ibu di bagian modul kepegawaiannya. Contohnya di sini kita coba klik keterangannya. Ini ada bagian sini, master kepegawaian untuk riwayat sertifikasi. Nah, sertifikasi ini mungkin belum didatakan atau belum dilakukan hubungkan sister, itu nanti baru bisa belum bisa dilakukan tarik data seperti itu. Tapi kalau sudah dilakukan tarik data dan juga ada datanya, nanti bisa dilakukan seperti itu. Nah, nanti dari Bapak Ibu bisa mendatakan atau bisa mencari saja kira-kira yang ditarik datanya itu dari master mana gitu, yang ada di Siakat Cloud. Seperti itu. Nah, ini sama di bagian dosen ini semua bisa. Untuk di bagian kinerja dosen di sini juga bisa dilakukan tarik. Nah, di sini contohnya di sini ada pengakuan untuk rekognisi DTPS. Di sini harus didatakan oleh bagian admin masing-masing gitu. Contohnya di sini nama dosennya dengan Bapak Ibu siapa, bidang keahlinya apa, kemudian dari wilayahnya itu dari tingkatannya itu wilayah mana. Misalkan wilayah nasional, internasional atau yang lain. Seperti itu. Sehingga data-data yang bisa ditarik itu yang memiliki button yang ada di atas ini adalah tarik data gitu. Tapi kalau misalkan seperti ini memang tidak ada sumber datanya yang ada di Siakat, maka juga tidak bisa ditarik. Maka dilakukan penginputan secara manual. Seperti itu. Nah, yang meninputkan di sini adalah sebagai auditi, Bapak Ibu. Di prodi arsitektur contohnya seperti itu. Nah, kemudian di sini juga ada terkait ini Bapak Ibu luaran penelitian, nanti di sini juga bisa ditarik juga beberapa, dan di sini pastinya ada pendidikan. Nah, di pendidikan di sini ini juga bisa dilakukan penarikan. Nah, ini pastinya penarikannya ada di bagian modul akademik. Nah, kalau di Neofeeder itu ada di bagian perkuliahan kurikulum, tapi kalau di Siakat itu menunya ada di akademik, yang ada di perkuliahan, data kurikulum di kurikulum prodi. Sehingga nanti di sini bisa ditarik saja dari Bapak Ibu, nanti akan datanya akan muncul seperti itu. Juga di sini juga ada penggunaan dana. Nah, untuk penggunaan dana di sini juga bisa dilakukan tarik data saja Bapak Ibu. Nah, untuk penarikan datanya tinggal ditarik saja dan di sini akan muncul. Ini akan menarik dari kolom 3 sampai dengan 9. Itu mengambilnya dari kepegawaian data pegawai ke pengembangan penelitian pengabdian masyarakat. Sehingga nanti di sini akan muncul data-datanya, nilai-nilai nominalnya berapa, sehingga nanti di sini jangan lupa Bapak Ibu dilakukan unggah dokumen untuk memperkuat atau ada buktinya gitu, bukti pelaksanaannya. Itu jadi jangan lupa dilakukan upload dokumen. Kami selalu menyediakan untuk tempatnya gitu. Ini juga ada terkait penelitian juga dan juga ada luaran dan capaian. Nah, di sini nanti dari Bapak Ibu bisa melakukan penambahan juga gitu ya atau penarikan data. Contohnya di sini prestasi mahasiswa sendiri, dari prestasi akademik, prestasi non-akademik, itu nanti bisa dilakukan penambahan saja gitu. Tapi kalau prestasi akademik dan non-akademik ini tidak bisa ditambahkan atau ditarik Bapak Ibu untuk saat ini, jadi harus ditambahkan dari Bapak Ibu auditinya gitu. Dan juga di sini nanti ada efektivitas dan juga produktivitas pendidikan, daya saing lulusan. Di sini nanti di data saja. Waktu tunggu lulusan di sini nanti dari Bapak Ibu bisa ditarik saja atau bisa ditambahkan seperti itu. Ini bisa ditarik untuk waktu tunggu lulusan. Ini menariknya dari mana? Ini dari modul yang ketiga tadi, yaitu Career Link atau Tracer Study. Nah, ini nanti bisa
didatakan saja. Nah, ketika Bapak Ibu mendatakan lulusan dan lulusan itu sudah didatakan lulus, itu nanti Bapak Ibu akan mengirimkan tracer study yang mana itu mendatakan untuk mahasiswanya itu menunggu lulusannya itu masa tunggunya untuk mendapatkan pekerjaan itu berapa lama, kemudian kira-kira rata-rata bekerja di bagian apa, seperti itu. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nanti kalau misalkan sudah, nanti di sini bisa masuk ke bagian luaran dan penelitian juga. Di sini nanti bisa dilakukan beberapa data yang ditarik. Seperti itu Bapak Ibu. Kalau di sini sudah dilakukan atau didatakan oleh perguruan tinggi, ini biar nggak susah ya tadi Bapak Ibu. Nah, kalau misalkan di sini sudah tadi di bagian kinerja, kita baru masuk ke bagian pengisian data evaluasi diri atau LED-nya. Nah, di sini dari Bapak Ibu bisa dipilih saja kira-kira misalkan LED-nya ini tadi di prodi arsitektur. Nanti diklik ubah data saja. Nah, kalau misalkan sudah diubah data di sini dari Bapak Ibu tinggal mendatakan saja. Gitu ya untuk LED-nya sendiri. Misalkan di sini kata pengantarnya untuk uraiannya seperti apa dan jangan lupa dilakukan upload dokumen pendukungnya seperti itu. Atau contohnya di sini ada pendahuluan. Bapak Ibu pilihnya adalah yang dasar penyusunan. Dan dasar penyusunan di sini Bapak Ibu juga bingung ya untuk keterangannya seperti apa atau uraiannya seperti apa. Bapak Ibu bisa klik keterangan di sini. Bapak Ibu juga bisa dilakukan copy aja di sini. Nanti di sini juga bisa dibantu oleh AI Bapak Ibu. Nanti kalau misalkan Bapak Ibu membutuhkan AI, itu nanti Bapak Ibu bisa mengkopas saja terkait keterangan yang ada di sini. Nanti Bapak Ibu bisa menambahkan beberapa kata-kata saja gitu. Jadi nanti bisa mempermudah Bapak Ibu ketika menambahkan terkait pendahuluan itu atau dasar penyusunan isinya seperti apa gitu. Dan jangan lupa dilakukan unggah dokumen juga. Nah, di sini ada tim penyusun juga. Di sini kalau ada pembutuhan data-data nanti bisa dilakukan klik keterangan saja. Seperti itu Bapak Ibu. Kalau di sini sudah didatakan, nanti di sini bisa dicentang saja Bapak Ibu. Oke. Kalau di sini sudah dilakukan pencentangan, nanti dari Bapak Ibu bisa melakukan penilaian evaluasi secara mandiri. Ketika tadi yang di penilaian mandiri tadi dari Bapak Ibu, di penjadwalan tadi ada tulisannya untuk penilaian secara mandiri. Gitu. Ini contohnya, saya buka dulu. Nah, di sini ini tadi saya pilihnya iya ya yang ada di Bapak Ibu. Nanti di sini dipilih iya aja. Nanti di bagian AMI penilaian mandiri. Nah, di sini akan secara otomatis muncul. Gitu. Nah, kalau di sini sudah ada atau secara otomatis muncul, nanti di sini bisa ditambahkan isi nilai saja Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu ingin menilai saja untuk proses penilaian AMI-nya gitu. Nah, di sini untuk proses penilaiannya masih tanggal 9 Desember. Jadi masih belum bisa. Itu ya Bapak Ibu. Tapi kalau proses penilaiannya sudah di tanggal hari ini, contohnya yang ada di sini aja, yang ilmu informatika. Nanti dari Bapak Ibu bisa menambahkan saja. Contohnya di sini, ini dari Bapak Ibu tanggalnya ini bobotnya 1 contohnya ya. Dari Bapak Ibu itu akan memberikan nilainya gitu. Ini saya coba ubah dulu ya tanggalnya supaya bisa menilai di hari ini. Sebentar di Amin. Tanggal 26. Nah, di sini baru bisa dilakukan isi skor Bapak Ibu. Karena memang tanggalnya itu sudah masuk ke range ini gitu. Memang di hari ini adalah waktunya saya melakukan penilaian. Berarti nanti saya di sini bisa melakukan isi skor saja. Untuk konsistensi dengan hasil analisis ini, apakah sudah sesuai? Nanti Bapak Ibu bisa melakukan isi skornya saja. Kira-kira ini sudah sesuai atau belum? Dan di sini targetnya yang ditentukan tadi dari Bapak Ibu adalah 4. Bobotnya sendiri ada 1 yang tadi kita menentukan di langkah kedua tadi bobot capaiannya. Dan di sini nanti Bapak Ibu bisa menilai
Oh, dia mendapatkan nilainya adalah 4. Nah, seperti ini. Atau nilainya adalah 3. Nah, 3-nya itu 3 berapa? Misalkan 3,7. Nanti seperti ini. Nanti di sini jangan lupa Bapak Ibu dilakukan centang. Artinya berarti di sini akan belum memenuhi. Soalnya ini saya mendapatkan targetnya adalah di 3. Sedangkan nilainya ada di 3. Sedangkan target yang kita tentukan dari perguruan tinggi itu adalah 4. Sehingga nanti tulisannya adalah belum memenuhi. Gitu. Tapi kalau misalkan targetnya kita adalah 4, kita tulisnya di sini nilainya adalah 4, maka di sini nanti juga akan memenuhi. Seperti itu. Atau kita tentukan targetnya 3, kita memberikan nilai 4, berarti nanti di sini adalah melampaui. Seperti itu. Nah, di sini penilaian sendiri ada 2 kategori, Bapak Ibu. Kategori yang pertama adalah kualitatif, dan yang kedua ada kuantitatif. Nah, kuantitatif ini contohnya. Kuantitatif ini adalah nilainya nanti yang mengisikan atau yang memberikan nilainya nanti secara otomatis itu tidak bisa diakumulasi oleh sistem bahwa 4 itu termasuk memenuhi atau melampaui. Itu masih belum bisa. Jadi untuk saat ini, untuk kuantitatif itu memang datanya harus dinilai secara mandiri oleh auditor. Gitu. Jadi misalkan data ini ya, penilaian kuantitatif untuk kerjasama ini di sini baru kita tentukan dia mendapatkan skor berapa gitu. Nah, di sini nanti tidak akan bisa dipilih Bapak Ibu. Contohnya di sini saya klik. Tidak ada bisa tidak dipilih. Sebentar. Kuantitatif yang kuantitatif ini. Ini tidak bisa dipilih Bapak Ibu. Ini skornya sesuai dengan bobotnya. Nanti dari Bapak Ibu sendiri yang akan menentukan gitu. Jadi nanti dari sini dari sistem sendiri yang menentukan ini masuknya itu dari nilai yang tadi itu berapa, ini sesuai dengan rumus yang ada di aturan. Nanti dari Bapak Ibu yang menentukan ini termasuk nilainya itu nanti dari nilai apa gitu. Jadi di sini tidak ada Bapak Ibu. Jadi tidak bisa ditentukan lagi gitu. Nanti bisa dicentang. Terus kemudian kalau kualitatif itu nanti bisa ditentukan dari Bapak Ibu. Skornya itu berapa gitu. Jadi nah di sini baru bisa ditentukan oleh auditor ataupun dari yang ingin melakukan penilaian. Contohnya itu pasti auditor ya Bapak Ibu. Nah, itu nanti bisa dipilih kalau kualitatif gitu. Tapi kalau kuantitatif akan secara otomatis dihitung sama sistem sesuai dengan rumus yang sudah ditentukan dari aturan. Seperti itu. Kalau sudah, nanti dari Bapak Ibu tinggal melakukan simpan saja. Seperti itu. Sehingga di sini nanti akan ada semuanya sudah disimpan dan jangan lupa dilakukan finalisasi data. Artinya data yang sudah kita nilai semua ini itu sudah final. Gitu. Berarti keputusannya sudah final. Kayak kalau di akademik adalah kunci nilai Bapak Ibu. Seperti itu. Kalau sudah dilakukan penilaian secara mandiri, di sini dicentang saja. Kemudian di sini bisa dilakukan penilaian AMI oleh auditor. Nah, ini baru penilaian realnya dari auditor. Nanti auditor bisa masuk ke bagian modul yang ada di sini. Kemudian masuk dari auditor melakukan penilaian, Bapak Ibu. Nah, itu nanti melakukan penilaiannya sendiri itu ada di bagian sini. Nanti dari auditor sendiri bisa diklik saja di sini nanti isi nilai. Diklik saja. Nanti setelah ditambahkan untuk terkait nilainya sendiri, nanti dari auditor yang menambahkan ini. Dan juga feedbacknya kira-kira apa. Nanti di sini dari Bapak Ibu bisa melihat feedback dari auditornya. Gitu. Jadi dari hasil penilaian dari auditor, Bapak Ibu juga bisa melihat feedbacknya apa, kemudian nilai-nilai yang diberikan oleh auditor itu berapa. Ada yang memenuhi, ada yang belum memenuhi, ada yang terlampaui, ada yang lain-lain. Seperti itu. Nah, kalau misalkan di sini sudah dilakukan penilaian oleh auditor, nanti dari Bapak Ibu sudah dilakukan, lihat ya Bapak Ibu, nanti bisa dilakukan centang, nanti baru di sini ada detail temuan. Nah, di detail temuan ini nanti yang menambahkan juga auditor. Kira-kira detail temuan-temuan atau Bapak Ibu juga bisa melihat yang ditemukan oleh auditor yang jadi hal temuan itu apa saja. Contohnya di sini
ada di prodi S1 Arsitektur. Di sini diklik ubah temuan aja. Nah, di sini akan muncul juga untuk temuannya adalah di sini. Untuk bagian profil dan unit ini, itu target yang Bapak Ibu tentukan adalah 4. Sehingga tapi capaian yang diberikan atau nilai yang diberikan oleh auditor itu ada 3 Bapak Ibu. Sehingga di sini itu namanya adalah perlu perbaikan dan jenis temuannya termasuk dengan observasi. Seperti itu. Nah, di sini juga akan ada indikatornya juga Bapak Ibu. Di sini indikatornya ada tidak berulang. Berarti masih dilakukan penemuan masih 1 kali. Tapi di sini ini ada juga indikator yang berulang. Berarti ini harus ditindaklanjuti secara cepat gitu Bapak Ibu. Berarti ini memang secara berulang-ulang mendapatkan atau menjadi temuan dari auditor. Seperti itu. Nanti dari Bapak Ibu bisa mencek saja di sini. Kalau misalkan di sini sudah dicek semua datanya, Bapak Ibu nanti bisa memperbaikinya. Seperti itu. Nanti jangan lupa nanti dari sini juga bisa dilakukan finalisasi data. Seperti itu. Oke. Kalau di sini semua sudah dilakukan, Bapak Ibu bisa klik centang saja. Baru nanti dari Bapak Ibu, kalau di bagian langkah ketiga sudah dilakukan semua, nanti masuk ke bagian menu beranda. Nanti di bagian menu beranda di sini kita masuk ke langkah yang terakhir, ada di langkah yang keempat. Tinggal diklik mulai saja. Nanti dari Bapak Ibu di sini baru memeriksa kelengkapan dokumen berita acaranya. Nah, di sini yang arsitektur itu sudah dinilai secara 100% tadi oleh auditor, sehingga akan muncul juga untuk berita acaranya. Dari Bapak Ibu tinggal melakukan atur dokumen saja, dengan menambahkan dokumen berita acara bahwa untuk prodi arsitektur sudah menambahkan atau sudah melakukan proses SPMI. Seperti itu. Dengan dilakukan upload dokumen ataupun juga bisa dicetak dokumen ketika dokumen sudah ada. Gitu. Kalau di sini sudah kita lakukan, kita baru masuk ke bagian yang terakhir, yaitu periksa skor AMI, Bapak Ibu. Nah, di periksa skor AMI di sini, nanti dari Bapak Ibu bisa mendatakan juga untuk skor AMI yang kita dapatkan untuk prodi S1 arsitektur itu ternyata mendapatkan proses SPME-nya itu adalah 232,65. Dengan skor IKT-nya adalah 26, skor AMI-nya adalah 59. Nah, peringkat AMI-nya sendiri itu masih early improvement. Sesuai dengan apa yang sudah ditambahkan di bagian tadi, Bapak Ibu. Di bagian langkah yang nomor 2. Di bagian sini. Ini, early improvement tadi berarti dia masuk ke bagian peringkat 4. Masih di peringkat 4 dengan nilainya range-nya adalah 40 sampai 60. Seperti itu, Bapak Ibu. Jadi memang untuk proses AMI itu nanti akan muncul juga nilainya akan terakumulasi gitu ya Bapak Ibu. Dan juga nanti untuk status akreditasinya ke depannya itu mendapatkan status apa. Jadi nanti Bapak Ibu juga akan melihat oh nantinya itu saya akan mendapatkan statusnya adalah tidak terakreditasi ataupun terakreditasi. Nanti akan muncul seperti ini. Nanti Bapak Ibu juga bisa diklik detail saja. Nah, nanti di sini akan ada muncul spider chart untuk AMI-nya sendiri, itu ada seperti ini. Nanti untuk yang SPME-nya itu yang ada di sebelah kanan. Nanti dari Bapak Ibu bisa melihat, oh ternyata saya mendapatkan seperti ini gitu. Nah, dengan hasil akhirnya itu sudah ada di sini. Hasil akhirnya, persentase hasilnya, kemudian nanti juga keterangannya juga akan muncul di sini. Seperti itu. Nah, kalau misalkan di sini sudah didatakan, Bapak Ibu sudah mengecek, jangan lupa dilakukan centang. Mungkin terkait proses pendataan AMI, mungkin yang ada di sini, Bapak Ibu, mungkin apakah ada yang ingin tanyakan? Sementara belum, Mbak Silvi. Masih belum, Mbak. Berarti ini nanti tinggal dilakukan saja ya Bapak Ibu ya, tinggal dilakukan mengikuti alur aja yang ada di beranda Bapak Ibu. Jadi memang kurang lebih akan sama. Nanti kalau misalkan ada proses mungkin dari proses implementasinya Bapak Ibu belum bisa, nanti boleh langsung ditanyakan ke saya Bapak Ibu ataupun juga ke Mas Faisal seperti itu. Dan juga di sini pastinya dari Bapak Ibu kami juga menyediakan terkait dokumennya atau laporannya. Nanti bisa diakses di bagian menu laporan dokumen SPMI. Nanti kalau misalkan sudah didatakan di sini, Bapak Ibu bisa pilih untuk Perda AMI-nya itu di Perda berapa, contohnya adalah 2024,
khusus untuk program studi apa? Contohnya program studi arsitektur. Jenis laporannya itu jenis laporan apa? Kami menyediakan 3 jenis laporan. Yang pertama adalah untuk laporan terkait kinerja, kemudian laporan evaluasi diri atau LED-nya tadi, dan juga laporan PTK-nya. Nanti Bapak Ibu ingin melihat terkait laporan PTK, nanti dipilih saja. Formatnya di sini bisa dipilih untuk HTML Bapak Ibu. Nanti di sini bisa diklik saja. Nah, nanti dari Bapak Ibu akan muncul untuk laporan PTK-nya, setiap butir-butirnya, kemudian temuan data tidak sesuai atau data yang sesuai, nanti akan muncul seperti ini. Nah, di sini nanti akan muncul akar masalahnya. Di sini nanti yang diisi oleh berdasarkan diskusi antara auditi dan auditor. Gitu Bapak Ibu. Jadi di sini ini sudah ada keterangannya ya Bapak Ibu, dan juga rencana tindakan perbaikan dan jadwal penyelesaiannya sendiri. Ini diisi juga berdasarkan diskusi antara auditi dan auditor. Nanti di sini ada PIC dan juga deadline-nya, sehingga dari Bapak Ibu tinggal melakukan cetak saja. Gitu. Atau ingin melihat untuk laporan terkait laporan kinerja, nanti dari Bapak Ibu bisa diklik aja. Nanti di sini akan ada mungkin terkait logonya Bapak Ibu, terus laporan terkait kegiatan AMI. Nah, di sini nanti akan muncul Tata Pamong, kemudian terkait mahasiswa, kemudian tahun terkait mahasiswa asing, sumber daya manusia, dan lain-lain. Nanti akan muncul di sini. Seperti itu Bapak Ibu. Nanti kalau misalkan sudah dinyatakan seperti ini, nanti di sini juga ada terkait laporan evaluasi diri Bapak Ibu. Nanti laporan evaluasi diri dari Bapak Ibu bisa dipilih saja. Nanti akan muncul juga pendahuluannya, dasar penyusunnya, timnya siapa, kondisi eksternalnya, dan lain-lain. Di sini bisa dicetak juga. Seperti itu. Oke, mungkin dari sini terkait laporan-laporannya ada di sini, mungkin dari Bapak Ibu juga mungkin ada masukan atau mungkin ada pertanyaan, silahkan Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu? Mbak Silvi, maaf tadi saya kelewat sedikit. Mm-mm, Berarti untuk standarnya cuma bisa pakai ban ya, pakai lam belum bisa ya? mm-mm, betul, untuk saat ini masih dalam proses pengembangan kelam Ibu. Jadi untuk yang saat ini masih menggunakan ban. Oke. Baik, Mbak Silvi, terima kasih. Sama-sama. Oke, mungkin dari Bapak Ibu, untuk yang saat ini yang akan dilakukan proses SPMI kira-kira dari lembaga akreditasi di luar ban, apakah ada Bapak Ibu? Ada lam teknik Lamemba. sama lam infokom Januari itu. Oh, oke. Berarti memang belum tidak ada yang ini ya, Bu. Tidak ada yang menggunakan ban PT ya? Masih bahasa Ban Inggris. itu, Ya. ya bahasa Inggris, tapi belum. Oh, oke. Ya, nanti untuk saat ini kami menyarankannya untuk menggunakan ban dulu aja Bapak Ibu karena memang yang masih tersedia itu ya. Ya, yang penting dari Bapak Ibu juga sudah ada proses menggunakannya atau melakukan proses SPMI seperti itu. Memang kami juga di sini dari Savima sendiri juga ada terkait dosen sebagai product researcher ya Bapak Ibu ya. Sebagai ahlinya di SPMI, saya juga sudah koordinasi juga dari tim yang ada di Savima atau expert dosen sebagai LPM juga, itu menyarankan menggunakan ban PT dulu Bapak Ibu. Nanti baru untuk prosesnya mungkin kalau misalkan ada indikator yang di luar ban PT itu nanti bisa ditambahkan untuk IKT atau indikator kinerja tambahan atau didatakan di situ Bapak Ibu. Seperti itu. Jadi misalkan indikatornya yang ada di ban PT ada 20 indikator contohnya. Tapi di LAM itu ada beberapa yang masuk ke ban PT, ada beberapa yang tidak ada di ban PT. Nanti bisa didatakan di IKT-nya. Seperti itu atau untuk indikator kinerja tambahannya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi memang lebih baik Bapak Ibu menggunakan ini ya kata untuk contohnya juga Bapak Ibu lebih baik kayak kita menggunakan baju daripada kita tidak menggunakan baju sama sekali. Seperti itu Bapak Ibu. Seperti itu. Mungkin dari Bapak Ibu terkait pendataan SPMI yang ada di sini mungkin apakah ada yang tambahkan Bapak Ibu atau yang
Mungkin saran dari Bapak Ibu, mungkin kami juga sangat membutuhkan. Kalau yang dari apa pengisian laporan AMI ini kelihatannya belum, Mbak, karena juga belum diimplementasikan juga. Tapi semisal kami pengen menanyakan terkait dengan layanan yang lain, apa diperbolehkan, nggih? Layanan yang lain contohnya seperti apa, Bapak? Eh, Tadi kan juga untuk input dari SPMI, kegiatan SPMI ini kan juga ada tarik data dari Karir Link. Ya, Ya, dan itu sebelum kami mengimplementasikan untuk Karir Link di alumni, ya. kami sudah ada data data dari alumni dengan berbagai teknis inputan data. Jadi teknis pengambilan datanya sudah bermacam-macam cara sebelumnya, dan itu kami kesulitan ketika harus meminta lagi dengan cara yang sama dengan Karir Link karena mereka kan juga sudah dengan dunia kerjanya masing-masing gitu. Iya, iya Semisal memang. kita, nggih, semisal kita punya data mentah, entah itu Excel atau .csv kayak gitu, apakah bisa dimasukkan ke Karir Link ya? Sebentar Pak, untuk Nggih, terkait itu coba saya sama Mas Faisal cek dulu ya Bapak izin. oh, nggih, Baik, Sebentar. Pak Anton. Ini nggih. berarti istilahnya mau mengimportkan data lulusannya ke Karir Link ya, Pak ya? Iya, karena Nah, sudah pernah kadang ya, melakukan pengisian, udah lengkap, tapi ya, indikatornya apakah sama Pak dengan yang di Karir Link atau tidak? belum secara detail saya Ngecek lihat ya? juga, Bu. Hah. Ya, Oke, siap-siap. Ini karena coba, kadang ya, hah? Gimana Pak? karena kadang juga dari prodi itu sudah ada yang melakukan untuk pengisian data, dan itu juga kami juga secara anu itu juga eman-eman gitu. Sayang Baik, kalau Mm-mm. ya, baik. karena kadang sumber datanya kan orang yang sama. Ketika Nah, betul. ada pengambilan data yang double itu kadang responnya juga beda lagi dari alumni gitu. Baik-baik. Mm-mm. Maunya pakai data yang Ya, lama yang awal ya Pak ya? ya, yang dengan Baik. teknis yang berbeda itu. Jadi Oke. nanti sayang kalau tidak dipakai gitu. Baik-baik. Siap Pak Anton. Oke. Ini coba saya diskusikan dengan tim Karir Link, Oh tapi ya, eh, kayaknya Pak ya, karena kan Karir Link yang ya, sekarang itu dia narik data dari data yudisium. ya. Nah, ini mahasiswanya apakah dia sudah masuk ke data yudisium atau tidak ya Pak ya? Misalnya Data di yudisium beberapa sudah, beberapa ada yang belum juga. Oke, tapi data list mahasiswanya ada semua di Siakat kan Pak ya? Ada, Nah, oke oke baik siap. Ini coba kami diskusikan dulu sih Pak. Ini kayaknya nggak bisa dijawab sekarang karena iya, teknis. melibatkan tim Karir Link juga. Nah, Iya, tapi harusnya sih saya hmm, berasumsi apa ya bisa karena iya, iya, data tersebut semuanya lengkap di Siakat ya list mahasiswanya dan iya, beberapa mahasiswa ada di data yudisium karena kalau yang iya, sekarang memang Karir Link itu bergantung sama ini kalau saya boleh share screen di data yudisium di daftar yudisiumnya jadi memang iya, eh lagi oh. Nah, kalau yang sekarang itu dia nariknya dari daftar yudisium ini, jadi mahasiswa yang belum didaftarkan di sini, karena kan kalau didaftarkan di sini otomatis bakal terstatus sebagai lulus kalau ada nomor SK yudisium sama tanggal yudisiumnya. Nah, itu sih abad iya, yang sekarang. Karena kalau boleh sharing juga ada PT saya yang habis alih bentuk, terus minta data sebelum alih bentuknya, mahasiswa lulusan sebelum alih bentuknya itu untuk dimigrasikan. Nah, itu nggak bisa karena otomatis ketika jadi list dari mahasiswa di Siakat ini, otomatis kan dia home base-nya atau perguruan tinggi yang menjadi asalnya kan berganti. Jadi yang setelah alih bentuk. Padahal lulusnya dia adalah sebelum alih bentuk. Nah, kalau kayak gitu nggak bisa. Tapi kalau selama datanya masih ada di portal mahasiswanya PNM, dan sebagian juga sudah masuk di data yudisium ini saya berasumsikan harusnya bisa ya. Cuma untuk borang-borang angket pertanyaannya itu yang saya nggak tahu bisa disesuaikan sesuai dengan yang diharapkan PNM atau harus menggunakan
borang yang ada di Karirlink itu Pak. Ini yang perlu saya konfirmasi ke tim Karirlinknya. Ya, biar ketika menghadapi asesor itu kita juga satu platform gitu. Ya, Kadang satu ketika platform ya. menjawab itu dengan banyak platform, dengan Betul, betul. histori beda-beda gitu. Baik. Tapi kalau boleh tahu Pak Anton, ini yang data apa mahasiswa lulusannya ini dari tahun berapa sampai tahun berapa yang belum masuk di Karirlink? Biasanya TS Min 3, TS Min 4 itu dulu sebelumnya juga sudah ada mekanisme pengisian juga, Pak. Sebelum ada apa? Karir link itu. Sebelum ada karir, oh sebelum masuk Sevima berarti ya. Iya, Tapi begitu join Sevima, apakah sudah menggunakan karir linknya? sudah menggunakan karir link, akan Heeh, tetapi ada temuan di lapangan itu heeh, ketika eh, kita kan juga mantau dari grup alumni juga, Pak. betul. Ketika harus mengisi mengisi ulang itu kadang Heeh. kita juga tidak bisa menargetkan harus segera ngisi juga. Kalau mahasiswa kan tidak bisa. Oke, Oke. oke, baik. Nampaknya belum berarti ya, belum diaplikasikan karir linknya Pak ya? Yang di mana ya? Yang Saya di juga enggak siakatnya harus. sini, yang di karir link sini. Ya nanti coba Nah, kami oke, koordinasi internal. ya. Atau mungkin boleh saya, kalau dengan karir link, sorry, dengan tim tracer studi dari PNM itu dengan Pak siapa Pak? Mohon izin. Dengan Bu Rita ya, Mbak Indah. Dengan Burita, beliaunya nggak ada di sini berarti ya? Atau Beda-beda Iya, mungkin tim. dengan Bu kita Rita. Ah, jadwalkan latihan ulang untuk yang karir link ini sepertinya ya. nggih. Ini sepertinya, oh ini ada beberapa. Oh, terakhir di 2023 dipakai ini. Tahun 2023. Oke, alumni tahun 2023 udah pakai kok Pak berarti. Harusnya Oh berarti iya, sudah bisa. Berarti mungkin lulusan di bawah ini berarti apa ya? 2018 iya, mungkin ya. iya. Oke, oke, oke. Tunggu, coba saya catat dulu. Import kurang lama. Oke, siap. Ini jadi PR saya. Terus untuk yang sinkronisasi sister tadi. Oh, ternyata belum dianukan ya, belum dikonekkan ya, Pak ya. Kalau dari yang punya akunnya sister, siapa Pak? Kalau dari PNM yang biasanya buka akun sisternya kampus, akun masternya. Kepegawaian Pak Pak Arif. Arif. Pak Iya. Arif ya, beliau juga nggak ada di sini ya. Beda. Oh, beda Anu, anu ya, bukan iya. LPPM. Oke, baik siap. Ini coba di grup ada tapi Bu Indah. Pak Arifnya mohon izin. Ada sepertinya. Sepertinya ada ya. Berarti Jadi saya cek. oke, siap. Jadi nanti mungkin panduan awalnya ini akan saya Atau lewat kasihkan ke Pak beliau. Suluh juga bisa. Pak siapa Bu? Mohon izin. Lewat Pak Suluh juga bisa. Oh, Pak Sulu. Oke, siap. Oke, kalau Pak Sulu bisa sih. Nanti coba saya koordinasi sama Pak Sulu dulu. Soalnya ini butuh buka akun masternya dari sister dulu. Jadi habis itu dibuatkan akun basicnya. Nah, kalau sudah buat akun basicnya, baru dikonekkan di siakatnya di bagian administrasi aplikasi. Nah, ini memang Pak Sulu sih yang punya akses ini ke administrasi aplikasi bagian sini. Terus masuk ke bagian plugin add-on, baru dikonekkan akun WS Basicnya yang udah dibuatin tadi di sini. Seperti itu, baru bisa dikoneksikan. Cuma memang ada beberapa catatan ya, saya nambahkan dari yang dibilang Mbak Silvi tadi. Tidak semua data di kepegawaian itu bisa dilakukan unduh atau sinkronisasi. Jadi ada beberapa yang cuma mengunduh saja, nggak bisa mensinkronkan. Jadi kalau penelitian bisa disinkronkan, jadi bisa kita isikan di kepegawaian lalu masuk ke sisternya. Cuma data kayak Japfung ini dia hanya unduh saja nanti menunya. Dia nggak bisa sinkronisasi. Nah, tapi Japfung ini juga eh, perlu ada pendataan tambahan sih. Jadi dia perlu mendatakan di bagian apa jabatan akademiknya dulu. Baru jabatan fungsionalnya itu bisa keunduh. Jadi kalau kayak gini masih kosong, ini belum bisa ketarik biasanya, walaupun sudah dilakukan sinkronisasi. Mungkin resamnya seperti itu. Nanti coba saya koordinasi ke Pak Sulu terkait koneksikannya dengan sister. Ada yang ingin ditanyakan lagi mungkin dari Bu Ida atau Pak Anton atau dari Pak Yosi mungkin? Oh, Pak Yosinya sudah keluar sepertinya.
Koordinasi. Oke, sementara belum Pak Sudah Faisal dan Mbak cukup. Silvi. Nanti ini sambil kami mencoba-coba dulu. Nanti misal kami ada pertanyaan, kami japri begitu nggih. Biasanya nanti menemukannya ketika sudah melakukan Implementasi. Siap. aplikasi secara langsung begitu Biasanya ya. seperti itu, Bu Indah. Mhm. Boleh, Bu Indah. Sama mungkin izin Bu Indah, mau saya masukkan ke grup piloting SPMI kah? Soalnya kan memang sekarang modul SPMI ini masih tahap piloting, masih tahap development, belum benar-benar fix keluar. Makanya kemarin pas dari PNM Bu Fiska dan Bu Indah ada tahu soal SPMI yang sudah launching, sebenarnya itu launchingnya masih launching piloting, bukan launching keseluruhan. Jadi diaktifkannya Ya. based on permintaan. Nah, ini kebetulan ada grup piloting SPMI yang itu ada beberapa teman-teman kampus lainnya juga yang lagi piloting SPMI. Kalau berkenan untuk diaplikasikan segera SPMI-nya, itu bisa saya masukkan ke situ, Bu Indah. Apakah berkenan mungkin buat dari Bu Indahnya? Oke, boleh Pak Faisal nanti sama Mas Santon nggih. Sama Mas Anton juga. Berdua Oh, begitu. 2 akun ya, Bu ya? 2 nomor maksudnya. Nggih. Oke, siap, Nggih. siap, Bu Indah. Boleh. Oke, baik. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, terima kasih banyak Mbak Silvi atas penjelasannya. Terima kasih juga Sama-sama. kepada Bu Indah, Pak Yosi, Pak Anton, Bu Ardila, Bu Anggi, dan admin Wakil Direktur 1 atas waktunya. Semoga sharing-sharing kita, pelatihan kita pada hari ini akan bermanfaat dan diterapkan di PNM. Mohon maaf jika ada salah kata, salah perbuatan. Saya juga mewakili Mbak Silvi. Mohon undur diri untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih, wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima Wassalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Terima kasih. kasih, Terima kasih Bapak Pak Ibu. Faisal. Terima Sama-sama. kasih Mbak Silvi. Sama-sama Bu Sama-sama, Indah, Pak Bapak Anton. Ini nanti Ibu. recordnya akan saya berikan di grup ya. Bu Indah, Pak Ya, Anton. Oke, siap. terima Terima kasih. kasih. Siap. Nah, izin saya tutup ya, Bapak Ibu sekalian.